Mengenai pil Ibel, Sekte Tao memiliki harga pembelian yang jelas. Pil binatang Ibel tingkat 3 yang biasa dan belum dimurnikan bernilai 50 batu roh tingkat rendah, pil binatang Ibel tingkat 4 bernilai 150, dan pil binatang Ibel tingkat 5 bernilai 450. Dengan setiap peningkatan level, harganya akan melonjak 3 kali lipat. Jika binatang Ibel memiliki atribut khusus, maka harganya akan berlipat ganda lagi. Para murid lembah Duanzhen menjarah 70 atau 80 mayat monster kelas 4. Setelah mengeluarkan inti monster dari semuanya bernilai lebih dari 10.000 batu roh kelas rendah. Ada juga 7 mayat monster kelas 5, yang bernilai lebih dari 3.000 batu roh kelas rendah. 3 mayat monster kelas 6 bernilai lebih dari 4.000 batu roh. Secara keseluruhan, semuanya bernilai hampir 17.000 batu roh kelas rendah, yang sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Selain itu, ada ular monster bersisik api yang dibasmi oleh Fang Xing. Ini adalah monster tingkat 7 dengan atribut api, dan nilainya bahkan lebih besar. Setiap pil monster tingkat 7 biasa bernilai lebih dari 4.000 batu roh tingkat rendah, dan ular monster bersisik api ini adalah monster dengan atribut api, dan nilainya hampir 2 kali lipat, yang berarti dapat dijual seharga 8.000 batu roh tingkat rendah tanpa masalah, yang merupakan keuntungan besar. Pikirkanlah, ketika mereka masih di Sekte Tao, mereka akan menghitung setiap batu spiritual untuk waktu yang lama, tetapi sekarang pendapatan dari pertempuran besar mencapai puluhan juta. Sementara semua orang mendesah, mereka juga benar-benar memahami sebuah kebenaran kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Uang adalah sesuatu yang terkadang datang sangat lambat, tetapi jika Anda menemukan metode yang tepat, uang dapat datang sangat cepat. Saudara Fang, ini yang saya tulis, berikut prinsip-prinsip distribusinya. Wajah Kusam Wutong Xiang juga memiliki sedikit kegembiraan yang sulit disembunyikan, dan dia datang ke Fang Xing dengan sebuah buku giok. Semua hasil buruan itu berarti uang, dan sebagai murid utama, salah satu tanggung jawab terpenting Fang Xing adalah mendistribusikannya. Namun, dia terlalu malas untuk mengurusi hal-hal ini, jadi dia menyerahkan semuanya kepada Wu Xiangtong. Wu Xiangtong juga sangat bertanggung jawab. Setelah dia menuliskannya, dia akan tetap menunjukkannya kepada Fang Xing untuk ditinjau. Setelah Fang Xing setuju, dia akan menyelesaikannya dan kemudian menyerahkannya kepada sekte. Fang Xing melihat sekilas dan melihat bahwa dalam catatan Wu Tong, selain ular monster bersisik api, 30% mangsa lainnya juga dialokasikan kepadanya. Cara membagi mangsa ini menunjukkan bahwa dia masih sangat baik. Fang Xing sendiri juga sangat baik kepada orang-orang baik. Dia melemparkan buku giok itu kembali kepadanya dan berkata, ular monster bersisik api ini milikku. Aku tidak menginginkan yang lain. Kalian orang menyebalkan, bagilah mereka. Wu Tongxiang tertegun sejenak, hampir tidak dapat mempercayai telinganya. Bahkan jika ular ibel sisik api disingkirkan, pendapatan lembah Duanzhen akan cukup untuk menghasilkan lebih dari 17.000 batu roh tingkat rendah. Kata-kata Fang Xing tidak berarti dia secara langsung membuang lebih dari 5.000 batu roh tingkat rendah, bukan? Setelah memastikan bahwa apa yang dikatakan Fang Xing benar, Wu Xiangtong dipenuhi dengan kegembiraan. Ia membungkuk berulang kali, lalu bergegas kembali untuk memberitahu para murid lembah Duanzhen, dan semua orang langsung bersorak. Tindakan Fang Xing sama saja dengan membagikan 5.000 batu roh kepada mereka. Tindakan murah hati seperti itu sungguh tidak pernah terdengar. Para murid lembah Duanzhen begitu gembira hingga mereka ingin melempar Fang Xing ke udara. Akan tetapi, setelah melihat ekspresi Fang Xing yang garang, dia mengurungkan niatnya, tetapi dia merasa bersyukur dalam hatinya. Murid-murid dari lembah lain tidak memiliki hasil panen yang sebaik murid-murid lembah Duanzhen. Pendapatan gabungan dari ketiga lembah itu hanya sekitar sama dengan pendapatan lembah Duanzhen. Ditambah dengan 30% yang diambil oleh murid utama, pendapatan murid-murid biasa sungguh menyedihkan. Anda baru saja membantu saya, terima kasih. Ketika para murid sedang menghitung monster, Su Lingyun berjalan mendekat dan berkata tanpa ekspresi. Dia juga merasakan sedikit emosi di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang 3 tahun lalu adalah semut di matanya dapat membantunya sekarang. Situasi saat itu sebenarnya sangat berbahaya. Cukup sulit baginya untuk melawan 3 ular monster bersisik api sendirian. Namun, dia tahu betul saat itu bahwa jika dia tidak bisa melawan dan melarikan diri, dan dilarikan oleh 3 ular monster bersisik api, setidaknya setengah dari murid lembah Qingyun akan terbasmi atau terluka. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan bertahan sampai Fang Xing membantunya membasmi satu dan menyelesaikan krisis. Tentu saja Su Lingyun mengerti betul bahwa ini hanya membantunya, bukan menyelamatkannya. Karena jika saat itu dia merasakan adanya bahaya, dia bisa melarikan diri kapan saja, sehingga nyawanya tidak terancam. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kakak senior Lingyun, kau sangat cantik, tinggi, dan berkulit putih. Kau adalah kecantikan standar, dan aku adalah pahlawan,
jadi tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Jika seorang pahlawan tidak menyelamatkan kecantikan, ia hanyalah seekor beruang besar. Itulah yang dikatakan para orang suci. Fang Xing berkata dengan serius. Wajah Su Lingyun yang tanpa ekspresi juga menunjukkan sedikit senyuman, dan dia berkata dengan ringan orang suci itu tidak pernah mengatakan hal itu. Fang Xing memutar matanya dan berkata, ada begitu banyak orang suci yang mengatakan hal ini sepanjang hidup mereka. Bagaimana kamu tahu mereka tidak mengatakannya? Su Lingyun tersenyum, tidak mau berdebat dengannya tentang masalah ini, dan berkata dengan lembut apakah kamu menyadari ada sesuatu yang salah tadi? Fang Xing terkejut, ekspresinya menjadi agak serius, dan dia berkata, kamu juga menyadarinya. Su Lingyun mengangguk dan berkata, baru saja aku bertarung dengan ular aneh di udara, dan kulihat di hutan, monster-monster menyerang seperti gelombang pasang. Hampir semua monster dalam radius 500 mil datang ke arah kita. Ini sangat tidak normal. Meskipun beberapa monster telah membangkitkan kesadaran mereka, kebanyakan dari mereka masih binatang buas. Mereka memiliki wilayah mereka sendiri dan umumnya tidak akan melintasi perbatasan. Fang Xing mengangguk, menarik lengan baju Su Lingyun dan berjalan menuju danau tempat para ibel dibedah dan ramuan diambil, lalu berkata, benar sekali. Lihat, kedua binatang ibel ini, yang satu bernama ular piton kawat besi dan yang lainnya bernama tikus cakar berkait. Mereka adalah musuh alami. Biasanya, selama mereka saling mencium, mereka akan bertarung tanpa henti. Mustahil membiarkan mereka hidup damai, tetapi mereka bersatu untuk menyerang kita. Su Lingyun ditarik oleh lengan baju Fang Xing. Dalam keadaan normal, dia pasti akan menepis tangannya. Namun, melihat ekspresi serius Fang Xing, dia tidak melepaskan diri. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, beberapa monster tingkat tinggi dapat mengendalikan monster tingkat rendah. Fang Xing tersenyum dan menunjuk ke 4 tumpukan besar mayat monster, berkata, lihat lagi, di antara semua monster, yang paling tinggi levelnya adalah 3 monster ular itu. Tadi, ketika mereka bertarung denganmu di udara, monster-monster di bawah sudah bubar. Ini setidaknya menunjukkan bahwa monster-monster itu tidak dikendalikan oleh 3 monster ular itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin bos tidak pergi, tetapi antek-anteknya akan menyelinap pergi. Ketika Su Lingyun pertama kali bertanya kepada Fang Xing apa maksudnya, dia hanya menyebutkannya dengan santai. Dia tidak menyangka Fang Xing benar-benar menjelaskannya dengan sangat jelas dan gamblang. Dia tampaknya tahu banyak tentang monster. Dia juga menganggapnya serius dalam hatinya dan berkata, apakah itu berarti ada seseorang dalam kegelapan yang mengendalikan monster? Fang Xing terkekeh dan berkata, siapa bilang itu manusia? Bisa jadi yang lain. Su Lingyun tampak sedang memikirkan sesuatu, lalu berbalik dan pergi, memerintahkan semua murid untuk membedah inti ibel binatang buas dan beristirahat sejenak. Ia kemudian memanggil Feng Qingwei, murid terkemuka lembah Sanhe, dan terbang bersamanya di atas seekor burung bangau ke langit. Melihat ini, Fang Xing menduga bahwa mereka ingin menemukan beberapa petunjuk dengan memverifikasi arah serangan monster dan perubahan di pegunungan serta sungai di sekitarnya. Ini bukan sesuatu yang dia kuasai, jadi dia mengabaikannya dan berlari ke arah murid-murid lembah Duanzhen, berjongkok di sana untuk menyaksikan mereka membedah pil ibel. Pada saat yang sama, dia juga melihat sekeliling untuk melihat apakah ada daging yang bagus yang bisa dia potong dan simpan untuk dikonsumsi nanti. Dari 9 murid lembah Duanzhen saat ini, 4 orang dikirim untuk mengambil pil ibel, sedangkan 5 orang lainnya, di bawah pimpinan Wu Tongyi, memperbaiki peralatan sihir untuk murid-murid dari 3 lembah lainnya. Hei, kakak senior Fang, hubunganmu dengan kakak senior Lingyun tampaknya sangat dekat. Seorang murid dari lembah Duanzhen mengernyit ke arah Fang Xing dengan cara diam-diam. Kakak senior Lingyun. Fang Xing tertegun dan berkata cepat rumor, itu semua rumor. Para murid tertawa dan berkata, saya telah menjadi murid selama 12 tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang dekat dengan kakak senior Lingyun. Namun, Anda, kakak muda Fang, bahkan memegang tangannya. Rumor seperti itu, jarang terjadi. Fang Xing langsung mengerti. Karena mereka tadi berjauhan, tindakannya menarik lengan baju Su Lingyun membuat orang-orang ini salah mengartikannya sebagai berpegangan tangan. Untungnya, merekalah satu-satunya yang melihatnya, kalau tidak, para pengikut Sekte Qingyun mungkin akan marah. Dia tidak menjelaskan, tetapi tersenyum dan berkata kepada orang-orang itu dengan cara yang misterius kalian orang menyebalkan, mata kalian tajam, tetapi aku peringatkan, siapapun yang berani membocorkannya, aku akan memotong kalian hidup-hidup. Meskipun dia mengatakannya dengan kasar, dia tersenyum. Para murid lembah Duanzhen tidak takut. Setelah mendengar ini, tebakan mereka terbukti. Mereka mengedipkan mata dan berkata, dimengerti, aku akan merahasiakannya. Saudara Fang, Anda benar-benar teladan bagi generasi kita. Cek-cek, saat pertama kali bertemu dengan kakak senior Fang di lembah Duanzhen, aku merasa bahwa dia jelas bukan orang biasa.
Kakak senior Ling Yun, dia adalah periwanita dari Sekte King Yun kami. Fang Xing dengan tenang menerima sanjungan dari para murid lembah Duanzhen, melambaikan tangannya, dan berkata dengan rendah hati tidak, wanita ini tidak buruk rupa, tapi sayangnya dia sedikit lebih tua dariku. Sebenarnya, aku masih menyukai gadis yang lebih muda dariku. Saudara Fang, Anda salah. Seorang wanita yang 3 tahun lebih tua dari Anda adalah harta karun. Benar sekali. Lagi pula, bagi kita yang berlatih kultivasi, 10 atau 20 tahun bukanlah apa-apa. Su Lingyun dan Feng Qingwei baru kembali 2 jam kemudian. Saat itu, para murid Sekte King Yun sudah mengeluarkan pil ibel dan hampir selesai beristirahat. Keduanya tampak sedikit aneh. Su Lingyun mengerutkan kening sambil berpikir, sementara Feng Qingwei sedikit bersemangat. Setelah mendarat di tepi danau, mereka buru-buru memanggil Fang Xing dan Pi Junzi, murid utama lembah Suen, untuk membahas masalah tersebut. Baru saja, kakak senior Ling Yun dan aku menyelidiki penyebab serangan monster itu. Kami tidak menemukan apapun, tetapi kami melihat bahwa ada sebuah lembah yang berjarak 100 mil di selatan kami. Lembah itu sangat rahasia. Raja Ibel disegel di Gunung Luan Huang, dan energi Ibel bocor keluar sepanjang tahun. Lembah itu adalah tempat. Mendengar hal ini, Suen Gupi Junzi juga sedikit bersemangat dan berkata, jika ini benar, maka itu adalah sumber daya yang tidak kalah berharga dari monster-monster ini, dan bahkan mungkin lebih berharga. Kita tidak boleh melewatkannya dan harus mengambilnya. Su Lingyun berbicara saat ini, dan berkata dengan lembut angin berkumpul di sana, yang mana mudah untuk membiakkan obat-obatan spiritual dan tanaman eksotis, dan juga mudah untuk membiakkan monster yang kuat. Sekarang karena alasan serangan monster belum diketahui, tidaklah bijaksana untuk masuk jauh ke tempat yang berbahaya. Feng Qingwei buru-buru berkata, kakak senior Ling Yun, bukankah kita baru saja mengamati ini? Awan ibel di langit di atas tempat itu murni dan tidak bercampur. Sepertinya tidak ada binatang ibel yang tinggal di bawah. Kalau tidak, energi ibelnya tidak akan begitu murni. Hanya jika ada banyak ramuan spiritual dan tanaman eksotis yang tumbuh di bawah, awan ibel yang murni seperti itu mungkin muncul. Jika ada binatang ibel, awan ibel akan bercampur. Su Lingyun menatap Fang Xing dan tidak berbicara, tetapi kata-katanya menyiratkan bahwa dia ingin Fang Xing mengungkapkan pendapatnya. Su Lingyun adalah orang yang murni. Menurutnya, saat ia melawan 3 ular bersisik api sendirian, Fang Xing lah yang membantunya. Saat ia menduga monster-monster itu menyerang secara berkelompok, dialah yang menemukan bukti untuk membuktikan dugaannya. Jadi, ia sangat menghargai Fang Xing. Meskipun Fang Xing masih muda dan kultivasinya rendah, ia tetap lebih percaya pada Fang Xing daripada yang lain. Tanpa diduga, Fang Xing tampaknya tidak berpikir mendalam tentang pertanyaan ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, area tanaman obat spiritual yang begitu luas tumbuh di sana. Jika rekan-rekan muridku mendengarnya, bagaimana mungkin mereka tidak pergi dan memetiknya? Buat saja beberapa persiapan. Su Lingyun mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengerti apa yang dimaksud Fang Xing. Bahkan jika memang ada bahaya di sana, dia tidak akan bisa meyakinkan orang lain untuk tidak pergi dan memetik tanaman obat spiritual. Bagaimanapun, para pengikut Sekte King Yun memasuki Gunung Luan Huang bukan hanya untuk tujuan mengasah keterampilan mereka, tetapi juga untuk menghasilkan banyak uang. Ketika mereka mendengar bahwa ada banyak tanaman obat spiritual di sana, tetapi tidak diizinkan untuk pergi dan memetiknya, itu akan lebih sulit daripada membasmi mereka. Karena tidak dapat dihentikan, pilihannya hanya satu, cobalah untuk bersiap sebaik mungkin. Kalau begitu, ayo kita ke sana, saudara muda Pi. Aku juga ingin kalian, para murid lembah Suen, untuk bekerja lebih keras dan memberikan masing-masing murid jimat pertahanan, sehingga mereka tidak akan menghadapi bahaya di jalan dan tidak akan dapat bersiap tepat waktu. Tuan Pi sangat gembira dan setuju, lalu pergi untuk membuat pengaturan tanpa basa-basi lagi. Para murid Sekte King Yun juga sangat gembira ketika mendengar berita itu, karena mereka bertindak lambat saat menyambar mayat monster, dan Fang Xing membuat gebrakan besar dengan membasmi ular monster bersisik api itu dengan satu pedang. Mereka tidak dapat bersaing dengan para murid lembah Duanzhen untuk mendapatkan rampasan, jadi panen mereka jauh lebih sedikit daripada para murid lembah Duanzhen. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa ada sebuah lembah besar yang penuh dengan obat-obatan spiritual, mereka tentu saja berusaha sekuat tenaga. Tanpa penundaan, hampir semua orang memutuskan untuk segera berangkat. Mereka memasuki hutan lagi, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada di awal. Monster-monster di hutan itu berhamburan. Dengan serangan monster-monster itu, jumlah monster di hutan berkurang drastis. Bagi semua orang, hutan yang luas itu, tanpa ancaman monster, bagaikan jalan lebar menuju langit. Ditambah dengan harapan akan ramuan itu, semua orang tidak bisa menahan keinginan untuk terbang. Mengikuti jalan yang baru saja diamati Su Lingyun dan Feng Qingwei,
mereka hanya butuh sekitar setengah hari untuk mencapai lembah tersebut. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa lembah tersebut diapit oleh gunung batu. Dari kejauhan, yang dapat mereka lihat hanyalah tumpukan batu tandus, dan tidak ada jejak lembah tersebut sama sekali. Bahkan jika mereka melihat ke bawah dari langit, sulit untuk mendeteksinya karena distorsi udara bumi. Jika Feng Qingwei tidak begitu ahli dalam formasi dan menguasai prinsip gunung dan medan, dia tidak akan mampu menemukan tempat ini. Ya ampun, apakah aku sedang bermimpi? Setelah memasuki lembah, para pengikut Sekte Qingyun langsung terpana oleh lautan bunga biru di hadapan mereka yang tampak seperti lautan. Di lembah ini, terdapat tebing-tebing tinggi di kedua sisinya. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dengan radius sekitar 4 atau 5 mil. Di antara kerikil dan pepohonan aneh di dasar lembah, tumbuh banyak bunga biru aneh. Warnanya cerah tetapi tidak berasa, dengan benang sari yang ramping. Lebah dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar lembah. Rumput jiwa mimpi. Itu benar-benar rumput jiwa mimpi. Ada begitu banyak rumput jiwa mimpi. Apakah aku sedang bermimpi? Seorang murid dari lembah Qixia melangkah maju, memetik bunga biru, mengambil sehelai daun, dan mencicipinya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari serius menjadi fanatik. Pada akhirnya, dia mulai berteriak dan menjerit seperti orang gila. Ketika yang lain mendengar nama rumput jiwa mimpi, mereka juga tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bergegas ke lembah dengan panik, bahkan tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan ingus dan air mata di wajah mereka, mereka memetik segenggam rumput jiwa mimpi dan memasukkannya ke dalam cincin dongtian. Mereka tampak tidak lebih baik dari guk-guk-guk-guk ganas yang menyambar kotoran, tanpa sedikit pun sikap acuh tak acuh seorang kultivator, dan masing-masing dari mereka tampak seperti orang yang rakus uang. Sebenarnya, tidak mengherankan jika para murid menjadi gila seperti ini, karena rumput jiwa mimpi bukanlah ramuan biasa, tetapi ramuan yang perlu diminum untuk memurnikan pil nirvana saat menerobos gerakan spiritual tingkat ke-7 dari tingkat ke-6, dan itu adalah salah satu yang paling penting. Pil nirvana yang dapat menembus level ke-4 dari level ke-3 kekuatan spiritual membutuhkan 1000 batu roh tingkat rendah, sedangkan pil nirvana yang dapat menembus level ke-7 kekuatan spiritual pada level ke-6 bahkan lebih mahal. Jika Anda membeli pil olahan semacam ini secara langsung, satu pil akan berharga 300 batu roh tingkat menengah, yang setara dengan 30.000 batu roh tingkat rendah. Bahkan jika Anda membeli bahan untuk memurnikannya sendiri, harganya akan sekitar 150 batu roh tingkat menengah. Dan rumput jiwa mimpi ini adalah obat spiritual yang sangat penting. Dalam Taoisme, setiap obat spiritual ini dapat dijual seharga 3 batu spiritual kelas menengah. Dan untuk memurnikan setiap pil nirvana yang dapat menembus gerakan spiritual tingkat ke-7 dari tingkat ke-6, diperlukan 10 rumput jiwa mimpi semacam itu. Dengan kata lain, setidaknya 30 batu spiritual kelas menengah dihabiskan untuk rumput jiwa mimpi ini dalam produksi pil nirvana. Dan sekarang, ada begitu banyak rumput jiwa impian. Setelah memetiknya dan membawanya kembali, belum lagi berapa banyak yang akan dihematnya, harga penjualan semua rumput jiwa impian ke Sekte Tao mungkin cukup untuk ditukar dengan pil nirvana yang sudah jadi. Ini hanya menghasilkan banyak uang. Ini sama sekali bukan rumput jiwa mimpi, tetapi harapan semua pengikut Sekte Qingyun untuk menerobos kekuatan spiritual tingkat ke-7. Sesaat, banyak orang mulai berebut untuk mendapatkannya, beberapa bahkan kehilangan akal sehat. Dengan begitu banyak rumput jiwa mimpi yang belum terkumpul, dua orang mulai bertarung mati-matian karena mereka mengambil sepotong rumput jiwa mimpi pada saat yang bersamaan. Bahkan Pi Junzi dari lembah Suen dan Feng Qingwei dari lembah Sanhe ikut serta dalam pengumpulan. Satu-satunya yang tidak menjadi gila adalah Fang Xing dan Su Lingyun yang berdiri di pintu masuk lembah. Su Lingyun mengerutkan kening dan menatap ekspresi orang-orang yang gila dengan jijik, sementara Fang Xing menyilangkan lengannya dan menatap semua orang seperti sedang menonton perkelahian guk-guk. Ada sedikit kewaspadaan dalam ekspresi bercandanya. Kenapa kamu tidak pergi mengambilnya? Su Lingyun menoleh ke Fang Xing dan bertanya dengan tenang. Fang Xing terkekeh dan berkata, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika aku melihat begitu banyak orang memperebutkannya, aku jadi kehilangan minat. Saat dia berbicara, hidungnya berkedut sedikit, dan matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah batu besar di pintu masuk lembah. Su Lingyun menghela napas dan berkata lembut, ada begitu banyak rumput jiwa mimpi yang tumbuh di sini, aku selalu merasa itu tidak pantas. Ekspresi Fang Xing tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam itu tidak pantas. Hehe, kakak senior Lingyun, masalah akan datang. Su Lingyun mengikuti tatapannya dan tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Dia meningkatkan energi spiritualnya dan berteriak, cepat tinggalkan lembah. Suara itu begitu keras sehingga menggetarkan seluruh lembah. Semua murid tercengang oleh suara itu dan tidak sempat bereaksi. Pada saat ini,
Puing-puing batu di kedua sisi pintu masuk lembah tiba-tiba bergemuruh, dan batu-batu berguling ke bawah. Di dalam puing-puing itu, saat asap memenuhi udara dan guntur bergemuruh, sebuah lengan batu raksasa terentang, memegang tongkat batu raksasa di telapak tangannya. Ia dengan ganas mengangkatnya ke udara, lalu menghantam para murid Sekte King Yun yang tercengang dan bingung di bawah. Ledakan. Pada saat itu, 2 atau 3 orang hancur berkeping-keping tanpa sempat bereaksi. Ledakan. Tanah berguncang, dan 2 raksasa batu besar berjuang keluar dari balik lengan batu. Mereka setinggi 10 kaki, dengan mata merah, ekspresi kusam, dan kekuatan tak terbatas. Dengan memutar mata merah aneh mereka mengunci para pengikut Sekte King Yun yang sedang memetik rumput jiwa mimpi di lembah, dan mengayunkan tongkat mereka ke arah mereka. Dengan satu pukulan, kekuatan beberapa ribu pon kemungkinan akan menciptakan lubang besar. Itu sebenarnya binatang ibel. Bagaimana bisa binatang ibel lahir di sini? Su Lingyun terkejut dan terbang keluar. Seekor bangau putih terbang keluar dari suatu tempat dan berada tepat di bawah kakinya. Sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya. Dengan suara whoosh, pedang itu menyambar seperti kilat dan memotong lengan raksasa batu di sebelah kiri. Dengan gemerisik batu dan sutra beterbangan di mana-mana, lengan raksasa batu itu benar-benar hancur olehnya, dan 3 murid lembah Qixia diselamatkan. Binatang ibel. Mengapa Dewa Yin Yang dan cermin ibel mengatakan itu adalah boneka tanah liat? Fang Xing tertegun sejenak, menatap para pengikut Sekte King Yun yang panik di lembah, kepala kecilnya mulai bekerja cepat. Berbeda dengan Su Lingyun yang menggunakan akal sehat untuk menilai apa yang dilihatnya, Fang Xing akan menggunakan deteksi dewa dan ibel Yin yang untuk memeriksa sesuatu yang tidak dikenalinya saat melihat sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, ia melihat bahwa kedua monster batu ini sama sekali bukan binatang ajaib, tetapi semacam boneka yang dipanggil oleh sihir, dengan kekuatan antara tingkat ke-7 dan ke-9 kekuatan spiritual. Alasan mengapa dikatakan berada di antara tingkat gerakan spiritual ke-7 dan ke-9 adalah karena boneka jenis ini tidak memiliki kultivasi di tubuhnya dan hanya dapat dinilai dari kekuatannya. Kekuatannya tidak terbatas, dan kekuatan satu pukulannya mencapai puluhan ribu pound, yang sebanding dengan kekuatan satu pukulan seorang kultivator spiritual tingkat 9. Namun, gerakannya lambat dan tidak memiliki spiritualitas. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menghadapinya selama Anda menemukan cara yang tepat. Selain itu, jika itu adalah binatang ibel, ia akan tetap ada kecuali jika ia dicekik sepenuhnya. Namun, boneka bumi bergantung pada energi bumi pada jimat boneka di tubuh mereka untuk tetap ada. Begitu energi bumi habis, mereka akan menghilang. Setelah Su Lingyun menghancurkan lengan boneka bumi dengan pedang, dia segera memerintahkan semua murid Sekte King Yun untuk mundur dari pintu masuk lembah. Murid-murid perempuan lembah Qixia sangat percaya pada perintahnya. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka tetap melakukan apa yang dikatakannya. Mereka bergegas ke pintu masuk lembah dengan 2 genggam rumput jiwa mimpi di tangan mereka. Murid-murid dari 3 lembah lainnya enggan untuk pergi, dan beberapa bahkan berteriak, "Ayo bergabung untuk membasmi mereka." Setelah dipukul oleh Su Lingyun, kedua monster batu itu langsung meraung keras, membuat suara yang menggetarkan bumi dan brutal, dan mengayunkan tongkat batu mereka ke arah Su Lingyun. Lengan yang dihancurkan oleh cahaya pedang itu malah tumbuh lagi, seolah-olah tidak terluka sama sekali. Su Lingyun juga sedikit terkejut. Dia menggertakkan giginya dan bertarung dengan 2 monster batu itu. Dia seperti kupu-kupu atau peri, sangat ringan. Peningkatan kekuatan yang dibawa oleh tunggangan terbang sungguh luar biasa. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bahwa kekuatan Su Lingyun meningkat secara mengejutkan sekarang setelah dia memiliki bangau putih untuk terbang di langit. Dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk bertarung di udara, dia juga memperoleh kecepatan yang mencengangkan. Terutama karena dia secara pribadi telah merawat bangau putih dan memiliki hubungan telepati dengannya, wanita dan bangau itu terbang di langit, terkadang berpisah dan terkadang melawan musuh bersama-sama, dan kekuatan mereka telah meningkat secara eksponensial. Melihat itu, selain para murid lembah Qixia, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk meninggalkan lembah, dan beberapa bahkan ingin bergabung dengannya untuk menyerang 2 monster batu itu. Su Lingyun merasakan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya, dan berkata dengan penuh kebencian, "Tidakkah kalian semua ingin mati? Cepat keluar dari lembah, ada yang aneh di sini, bukan hanya 2 monster batu ini." Pi Junzi dan Feng Qingwei sedikit terkejut, lalu mereka berteriak keras tinggalkan lembah. Mendengar ini, para murid lembah King Yun pun mengambil keputusan, mengambil 2 genggam rumput jiwa mimpi lagi, dan berlari menuju pintu masuk lembah. Namun, masih ada beberapa orang yang berdiri di lembah, ragu-ragu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dari belakang lembah, dan asap serta debu mengepul di depannya. Lebih dari selusin monster besar bergegas keluar dari lembah, tampak sangat ganas. Lalu terdengar tawa yang mengerikan, "Haha, sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi."
Saat kata-kata itu diucapkan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di atas lembah, dan sesosok makhluk kecil seperti matahari muncul dari udara tipis dan jatuh ke arah lembah. Aura makhluk itu begitu kuat, seperti asap serigala yang mengepul, yang langsung membuat takut para murid spiritual tingkat 5 tingkat bawah di lembah itu. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka ingin berteriak, dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah udara telah membeku dan mereka tidak bisa bernapas. Ya dewa, apakah ini ibel besar yang sedang dalam tahap pembangunan fondasi? Iya, ia benar-benar bisa bicara. Ia adalah ibel besar di tahap pembentukan fondasi. Para pengikut sekte King Yun ketakutan. Mereka berteriak dan bergegas menuju pintu masuk lembah seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan wajah Su Lingyun berubah drastis. Bangau putih di bawah kakinya mengeluarkan teriakan nyaring, lalu bergegas menuju pintu masuk lembah untuk menyelamatkan diri. Meskipun Su Lingyun berada pada kekuatan spiritual tingkat ke-8, dia masih tidak berdaya melawan monster besar di tahap pembangunan fondasi. Monster-monster di bawah tahap pembangunan fondasi masih memiliki tubuh monster dan IQ mereka seringkali tidak tinggi. Namun setelah membangun fondasi, mereka akan mengolah bentuk manusia, yaitu kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat yang sama, kecerdasan mereka meningkat pesat, dan mereka bahkan dapat mulai mempelajari bahasa manusia. Monster kecil seperti matahari ini dapat berbicara, memiliki pikiran yang jernih, dan memiliki aura yang ganas. Jelaslah bahwa ia adalah monster besar dalam periode pembangunan fondasi. Namun, saat keberadaan ini muncul, Fang Xing juga tiba-tiba berdiri, menatap orang ini dengan matanya. Dia menggunakan cermin dewa dan ibel yin yang, berpikir bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi tingkat kultivasi monster tahap pembentukan pondasi ini. Tanpa diduga, hanya dengan satu pandangan, dia dapat melihat tingkat kultivasi pihak lain. Anehnya, meskipun aura monster itu sangat kuat, tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah tingkat 6. Dia jelas merupakan ibel yang kuat di tahap pembentukan fondasi dengan aura yang sangat kuat. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki tingkat kultivasi seperti binatang ibel tingkat 6? Fang Xing tertegun sejenak, mengerjap, mengumpulkan energi spiritual di matanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat bola cahaya itu. Lambat laun, cahaya keemasan yang menyilaukan itu pecah, dan dia dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam bola cahaya itu. Itu adalah seekor burung besar, gemuk dan kokoh, lingkarannya lebih besar dari burung bangau putih milik Su Lingyun. Dengan rambut keemasan di sekujur tubuhnya, kedua sayapnya mengepak penuh kemenangan, dan bola matanya berputar-putar. Ini sebenarnya seekor gagak emas yang besar. Pada saat ini, Fang Xing hampir sepenuhnya bingung. Namun, yang jelas itu adalah gagak ibel emas tingkat 6, jadi bagaimana bisa ia memiliki aura sekuat itu? Fang Xing mengamati lebih dekat dan segera menyadari bahwa ada jimat emas di dada burung gagak emas itu. Jimat emas itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan juga melepaskan aura ibel besar di tahap pembangunan fondasi. Jimat untuk berpura-pura menjadi hantu. Fang Xing memusatkan pikirannya dan mengenali efek jimat itu, dan hampir muntah darah. Apa ini? Melarikan diri. Su Lingyun terbang dari lembah dengan kecepatan tinggi. Tanpa mempedulikan bahaya, dia menangkis dua monster batu itu sejenak, mengulur waktu dan membiarkan hampir setengah dari murid sekte King Yun melarikan diri. Dia telah melakukan yang terbaik. Jika dia tinggal lebih lama, dia mungkin akan mati di tangan monster itu. Oleh karena itu, Su Lingyun memutuskan untuk langsung pergi, memperingatkan Fang Xing yang berdiri linglung di pintu masuk lembah sambil terbang. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang disebut ibel besar itu sebenarnya hanyalah binatang ibel tingkat 6. Jika seseorang memberitahunya, dia akan dapat melihat bentuknya dengan berkonsentrasi menggunakan mata dharmanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukannya saat ini. Namun, tepat ketika Su Lingyun memperingatkan Fang Xing yang tampak tertegun, memutar matanya dan tampak bereaksi tiba-tiba. Kemudian dia tersenyum jahat, mengayunkan pisau besar di tangannya, dan berteriak dengan tegas kakak senior Lingyun, pergilah dulu. Ada lebih dari selusin saudara di lembah. Aku akan pergi menemui mereka. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya, dengan asap mengepul di bawah kakinya, dan menyerbu langsung ke lembah. Kamu gila, Su Lingyun terkejut. Dia tidak menyangka Fang Xing akan menjadi pahlawan saat ini. Baginya, karena dia adalah murid sejati sekte King Yun, dia harus bertanggung jawab sebagai murid sejati. Oleh karena itu, meskipun dia memperingatkan murid-murid sekte King Yun 3 kali dan mereka masih menolak untuk mundur, dia masih bertarung dengan monster batu itu dengan mempertaruhkan nyawanya dan mengulur waktu. Namun, itu saja, bahkan jika murid-murid lain yang tidak lolos meninggal, itu bukan salahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia berencana untuk melarikan diri, Fang Xing akan bergegas menyelamatkan para pengikut sekte King Yun yang belum pergi, terlepas dari bahaya yang mengancam hidupnya.
Sosok anak kecil ini, yang belum tumbuh dewasa, tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Wus! Su Lingyun tiba-tiba menggigit bibirnya, menyampaikan pikirannya kepada Bai He, lalu berbalik dan terbang kembali. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Melihat Fang Xing tidak mau menyerahkan murid-murid Sekte King Yun yang tersisa, dia memutuskan untuk kembali dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Kalau tidak, jika dia meninggalkan mereka di sini, mereka akan mati. Di antara belasan murid Sekte King Yun yang terjebak di lembah, ada 2 atau 3 murid dari lembah Duanzhen. Mereka ketakutan oleh kekuatan monster besar itu, dan gemetar ketakutan, kehilangan semua keberanian mereka. Ada monster batu raksasa yang menyerbu mereka dari belakang dan selusin monster kuat menyerbu mereka di depan, tetapi mereka tampaknya telah kehilangan semua keberanian untuk bertarung dan hanya menangis dan melolong putus asa. Tepat saat mereka hendak dibasmi oleh monster batu dan binatang ibel, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Kalian orang menyebalkan dari lembah Duanzhen, Tuan Fang datang ke sini untuk menyelamatkan kalian, cepatlah lari untuk menyelamatkan diri. Wus! Tepat ketika monster-monster itu hendak menerkam mereka, tiba-tiba ada sosok yang berlari melewati mereka, mengayunkan pisau besar di tangannya, dan api kemasan pada pisau itu seperti bendera besar, langsung menutupi beberapa monster pertama yang menyerbu ke arah mereka. Ketika api itu memudar, monster-monster itu telah berubah menjadi beberapa bagian hangus, dan para murid lembah Duanzhen juga terkejut kembali ke akal sehat mereka oleh teriakan keras ini. Begitu mereka melihat Fang Xing, mereka bertiga hampir menangis dan berteriak, "Kakak senior Fang!" Fang Xing memegang pisau dan berdiri di depan mereka dengan anggun. Tanpa menoleh, dia berteriak, "Larilah untuk menyelamatkan diri. Terima kasih, saudara Xie Fang karena telah menyelamatkan hidupku." Ketiga pria itu berteriak keras, saling tarik-menarik dengan putus asa dan melarikan diri menuju pintu masuk lembah, tetapi 2 monster batu yang bergerak lambat itu bergegas mendekat. Ketiga pria itu segera menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk menghindar, tetapi pada saat ini, Su Lingyun juga tiba. Pedang di telapak tangannya seterang naga, dan menjerat kedua monster batu itu, menciptakan kesempatan bagi ketiga murid lembah Duanzhen untuk pergi. Ketiga pria itu melarikan diri sambil menangis. Di lembah, Fang Xingren memiliki pisau kecil tetapi besar. Kultivasinya rendah tetapi auranya kuat. Dia mengayunkan pisau dan bergegas ke kiri dan kanan, menyelamatkan para pengikut Sekte King Yun yang terjebak di lembah satu persatu. Di sisi lain pintu masuk lembah, Su Lingyun mencoba yang terbaik. Dia menggunakan teknik 9 pedang King Yun secara ekstrim. Dia bertarung melawan 2 monster batu besar sendirian dan membuka pintu bagi para pengikut Sekte King Yun yang melarikan diri. Fang Xing, kamu. Di bagian terdalam lembah, seorang pria dan wanita dengan rambut acak-acakan tengah bertarung sengit dengan monster dengan pedang terbang. Kedua orang ini adalah Qin Xing Er dan Liu Heihu yang berwajah hitam. Ternyata mereka berdua relatif cerdas, tetapi kecerdasan mereka digunakan di tempat yang salah. Setelah melihat rumput jiwa mimpi di lembah ini, mereka begitu bersemangat hingga hampir menjadi gila, tetapi mereka masih memiliki sedikit akal sehat. Namun, mereka hanya cukup rasional untuk mengamati lembah itu untuk pertama kalinya. Setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya di lembah itu, mereka segera bergegas ke kedalaman lembah, menggunakan kekuatan sihir mereka, dan menggulung potongan-potongan besar rumput jiwa mimpi dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Sebagian besar orang berada di pintu masuk lembah. Ada terlalu banyak orang, jadi mereka pasti akan bertarung satu sama lain, dan mustahil bagi mereka untuk memanen rumput jiwa mimpi di lahan yang luas dengan tidak bermoral seperti yang mereka lakukan. Ini adalah langkah cerdik mereka, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan membahayakan mereka. Begitu monster batu dan binatang ibel muncul, mereka berdua terjebak dalam bahaya dan tidak dapat melarikan diri secepat murid-murid lainnya. Melihat mereka dikelilingi oleh monster dan murid-murid lainnya hampir semuanya telah melarikan diri, masih ada 2 monster batu besar yang menghalangi jalan di pintu masuk lembah. Di atas kepala mereka, ada juga monster besar dengan kultivasi yang sangat dalam sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung, menatap mereka dengan lapar. Mereka berdua sudah putus asa saat ini. Kepanikan di hati mereka jauh lebih kuat daripada bahaya monster di sekitar mereka. Mereka hampir putus asa untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan sesosok tubuh kurus bergegas ke sisi mereka, memegang pisau besar di tangannya. Roh jahat hijau dan api emas mengelilinginya seperti 2 naga. Dalam sekejap, dia membasmi 3 atau 4 monster di sekitarnya dan mengusir yang lain. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada mereka berdua dengan cara yang benar dan tegas, "Aku akan menghalangimu. Kau lari." Kakak senior Fang. Ketika kedua orang ini melihat Fang Xing, mereka hampir menangis. "Ayo pergi." Seekor monster menyerbu ke depan, dan Fang Xing menangkisnya dengan pedang di kedua tangannya, tetapi ia segera terdorong mundur beberapa kaki. Melihat ini,
Qin Xing Er dan Liu Heihu bergegas mendekat dan mendukungnya. Fang Xing menoleh dan berkata dengan tegas, ayo cepat pergi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Meskipun Qin Xing Er adalah wanita yang rasional dan cerdas, dia sangat bersyukur sehingga dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata ketika seseorang muncul untuk menyelamatkannya dari keputusasaannya. Pada saat ini, Fang Xing di matanya seperti bingkai emas. Bagaimanapun, wanita adalah hewan yang emosional. Pada saat ini, dia sangat gembira sehingga air mata mengalir di wajahnya. Dia dengan putus asa meraih lengan Fang Xing dan berteriak, ayo, ayo pergi bersama. Fang Xing menggunakan pedangnya untuk mengusir monster yang menyerbu ke arahnya, dan berkata dengan tegas, kau duluan, aku akan menangkisnya. Kemudian dia tiba-tiba menoleh ke Liu Heihu dan berteriak, cepat bawa dia pergi. Hei, berikan aku ramuan penyembuhmu dulu. Mata Liu Heihu berkaca-kaca. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, dia mengeluarkan tas penyimpanan. Tepat saat dia hendak mengeluarkan semua ramuan, Fang Xing menyambar tas penyimpanan itu. Kemudian, ketika dia ingin menipu Qin Xing Er untuk mendapatkan beberapa barang lagi, dia merasa bahwa meminta tas penyimpanan dari dua orang pada saat yang sama agak keterlaluan. Dia melihat lagi dan merasa bahwa Qin Xing Er sangat cantik dengan wajah kemerahan, jadi dia punya pikiran jahat. Dia dengan santai memasukkan tas penyimpanan Liu Heihu ke dalam pelukannya, mengulurkan tangan ke Qin Xing Er, mencium wajahnya, menepuk bibirnya, dan merasakan bahwa rasanya biasa saja. Dia tertawa, berbalik dengan anggun, dan membanting pedangnya ke tanah. Dia tersenyum nakal, tetapi nadanya sangat serius. Cepatlah pergi, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Setelah Qin Xing Er dicium oleh Fang Xing, dia tertegun sejenak, lalu dia mulai berteriak seperti orang gila dan ingin memeluk Fang Xing. Liu Heihu meraih lengannya, lalu mengangkat pedang terbangnya, menginjaknya, dan terbang menuju pintu masuk lembah. Dia berbalik dan berteriak dengan air mata di matanya, kakak senior Fang, aku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidupmu. Sampai saat ini, dia masih mengira bahwa Fang Xing merampas tas penyimpanannya untuk memperpanjang pertempuran dan menutupi jalan mundur mereka. Otang pembawa sial, beraninya kau menyelamatkan seseorang tepat di bawah hidungku. Kau pikir aku tidak ada? Aku akan menelanmu. Setan besar dalam bola cahaya emas itu berbicara dengan penuh kebencian, dan bergerak, seolah ingin menghentikan Liu Heihu dan Qin Xing Er yang melarikan diri dengan pedang mereka. Tetapi pada akhirnya ia melirik Su Lingyun yang sedang melawan dua monster batu di pintu masuk lembah, dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia mengunci auranya pada Fang Xing, dan dengan suara dingin dan aura pembasmi yang kuat, ia perlahan turun dan menghentikan Fang Xing di lembah. Kakak senior Fang, Qin Xing Er menjerit. Bola cahaya keemasan menghalangi pandangannya, dan juga melambangkan bahwa jalan hidup Fang Xing telah terputus. Kenapa kalian hanya berdua? Di mana Fang Xing? Sesampainya di pintu masuk lembah, Su Lingyun bertanya dengan keras kepada Qin Xing Er dan Liu Heihu. Qin Xing Er menangis terseduh-seduh, dan suara Liu Heihu tercekat saat dia berteriak, kakak senior muda Fang. Demi menyelamatkan kita berdua, dia dijerat oleh monster, lalu dihalangi di lembah oleh monster besar. Wajah Su Lingyun berubah drastis. Dia menggertakkan giginya, mengangkat pedangnya, dan bergegas ke lembah. Namun, betapapun beraninya bangau putih di bawah kakinya, ia tidak berani menyerang ibel besar di tahap pembentukan pondasi. Setelah melihat momentum yang mencengangkan itu melesat menuju pintu masuk lembah, ia benar-benar melebarkan sayapnya dan melarikan diri menuju pintu masuk lembah. Bahkan Su Lingyun tidak dapat mengubah keinginannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Su Lingyun biasanya menggunakan kehangatan dan persuasi emosional untuk menjinakkannya, dan tidak pernah menggunakan tindakan keras. Tunggangan yang dilatih dengan cara ini akan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemiliknya, tetapi kadang-kadang akan melanggar perintah. Dua monster batu besar mengejar Su Lingyun, Qin Xing Er dan Liu Heihu. Saat ini, Liu Heihu sedang berjalan di atas pedang dan hampir tidak bisa bertahan. Metode terbang ini menghabiskan banyak energi spiritual, terutama karena dia memegang Qin Xing Er di tangannya. Bahkan lebih sulit untuk menopangnya. Su Lingyun melihat kembali ke lembah, mendesah tak berdaya, dan menarik mereka berdua ke belakang derek. Bayangan burung bangau putih itu secepat kilat, melesat keluar dari lembah dalam sekejap. Di belakangnya, dua monster batu besar meraung dan menyatu, menghalangi jalan masuk ke lembah. Di atas lembah, bebatuan terus berkumpul ke arah tengah dan benar-benar menjadi satu. Seluruh lembah terbungkus oleh pegunungan. Dari luar, hampir tidak ada cacat yang terlihat. Itulah dua boneka bumi. Energi bumi telah habis dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Namun, di mata orang lain, kedua boneka itu tampak seperti telah merapal mantra untuk menyegel lembah dan menghalangi harapan terakhir Fang Xing untuk melarikan diri. Kakak senior Fang, Qin Xing Er menjerit kesedihan,
air mata mengalir di pipinya dari matanya yang putus asa. Ketika mereka tiba 4 atau 5 mil di luar lembah, para pengikut Sekte King Yun yang telah melarikan diri semuanya beristirahat di sini, dengan cemas menunggu Su Lingyun dan yang lainnya kembali. Ketika mereka melihat bangau putih Su Lingyun, mereka segera menghela napas lega. Namun, tanpa diduga, setelah Qin Xing Er terjatuh dari punggung bangau putih, dia langsung terjatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi air mata, menangis terseduh-seduh, suaranya begitu sedih dan menyayat hati. Wu Tongxiang dan murid-murid lembah Duan Zhen lainnya terkejut ketika melihat ini. Mereka semua bergegas maju dan berteriak, "Fang! Saudara muda Fang, apa yang terjadi padanya?" Qin Xing Er hanya menangis terseduh-seduh dan tidak dapat berbicara lagi. Liu Heihu berkata dengan sedih, "Kakak senior Fang, terjebak di lembah untuk menyelamatkan kita." Bagaimana bisa? Wu Tong sangat terkejut, dan beberapa orang yang baru saja diselamatkan Fang Xing melolong sedih dan marah. Pada saat ini, Fang Xing, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, tidak diragukan lagi merupakan pahlawan yang pantas di mata mereka. Apa yang telah terjadi? Ada pula yang melarikan diri lebih awal namun tidak tahu kejadiannya dan saling bertanya. Sepertinya ibel kecil itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri untuk menyelamatkan orang dan tersesat di lembah. Orang yang berbicara adalah Shen Jian, seorang murid lembah Suen. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Fang Xing, jadi dia tampak sedang bersukacita saat ini. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, cahaya perak tiba-tiba bersinar di depan matanya, dan 4 atau 5 pedang terbang ke arahnya pada saat yang sama. Dia begitu ketakutan hingga dia berteriak dan berguling-guling di tanah karena malu, nyaris menghindari pedang-pedang terbang itu dan berteriak, "Apa kamu gila? Dari mana kau mendapatkan keberanian? Jika kau menghina saudara Fang, berarti kau menghinaku, Liu Heihu. Aku akan melawanmu sampai mati." Mata Liu Heihu terbuka lebar, dan aura pembasminya sama sekali tidak tampak palsu. "Benar sekali, kakak senior Fang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, dan kamu masih di sini melontarkan komentar-komentar sarkastik. Apakah kamu masih punya hati nurani? Shen Jian, dasar penjahat tak tahu malu yang senang melihat kemalangan orang lain. Aku, Ye Laosan, tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu." Untuk sesaat, para pengikut Sekte King Yun sangat bersemangat, dan ada banyak sekali orang yang ingin melawan Shen Jian sampai mati. Orang-orang ini mungkin tulus atau tidak tulus, tetapi tidak peduli apapun, tidak dapat disangkal bahwa mereka diselamatkan oleh Fang Xing dalam situasi putus asa. Pada saat ini, mereka harus bangkit untuk melindungi Fang Xing, jika berita itu tersebar, mereka akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, manusia bukanlah tanaman atau pohon, bagaimana mungkin mereka tidak punya hati? Bahkan orang yang paling egois pun akan merasa bersyukur saat ini, dan perasaannya secara alami akan tulus. Bahkan Su Lingyun berkata dengan dingin, "Tuan Pi, apakah kalian para pengikut Suwengu benar-benar sedingin dan acuh tak acuh?" Pi Junzi juga mengerutkan kening. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, dia harus berdiri dan menyatakan posisinya. Perilaku mengorbankan nyawa demi keadilan seperti ini adalah sesuatu yang akan dibenci sebagian besar dari mereka. Namun, begitu perilaku seperti itu terjadi, itu harus sangat dihormati dan dilindungi. Jika tidak, itu bukanlah tindakan orang yang benar dan tidak layak untuk 3 kata Sekte King Yun. Shen Jian, kamu harus segera bersujud kepada saudara Fang ke arah lembah dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan cambuk api atas nama Tuan Suwengu. Selain itu, aku akan melaporkan tindakanmu hari ini kepada Tuan dengan jujur, jadi jaga dirimu. Setelah mendengar teriakan keras Pi Junzi, lutut Shen Jian melunak dan dia berlutut ke arah lembah. Di bawah tatapan tajam orang banyak, dia harus berpura-pura sedih dan meminta maaf kepada Fang Xing yang sudah meninggal kakak senior Fang. "Kakak senior Fang, Shen Jianlah yang bersikap kasar. Aku mohon padamu di surga, tolong jangan salahkan aku. Beraninya kau mengutuk saudara Fang hingga mati." Qin Xing Er berkata demikian, dan semua kesedihannya berubah menjadi kemarahan. Dia mengangkat pedang terbangnya dan menebas Shen Jian. Shen Jian menjerit dan ditusuk dari belakang. Lalu semua orang hanya menonton dengan dingin, dan tidak ada seorang pun yang maju untuk membantu. "Sehat." Su Lingyun menoleh ke arah lembah dan mendesah pelan, "Alangkah hebatnya jika kau bisa selamat. Jangankan hal lain, cukup satu tindakan heroik ini saja. Setelah kembali ke sekte, kau pasti akan menjadi orang yang mewarisi tahta." Tentu saja, tidak seorang pun tahu bahwa Fang Xing, pria yang mereka anggap sebagai seseorang yang akan mengorbankan nyawanya demi keadilan, saat ini berada di sebuah lembah tertutup, dikelilingi oleh lapisan-lapisan monster. Sambil memegang pisau besar, tanpa rasa takut di wajahnya, dia berteriak pada monster besar yang terbang di udara, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura ibel, "Monster!
Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan berbaring di lembah ini? Cepat ke sini. Haha, dasar orang menyebalkan kecil, kau memang kecil, tapi mulutmu besar. Ayo, maju dan hancurkan dia. Cahaya keemasan di sekitar monster raksasa itu telah menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Itu memang seekor burung gagak dengan bulu berwarna emas, jauh lebih besar dari burung bangau putih milik Su Lingyun, dan ia menatap Fang Xing dengan jijik. Memberikan perintah pada monster di sekitar. Monster-monster yang mengelilingi Fang Xing sebagian besar adalah monster level 6 dan level 7. Tidak ada monster sekuat ular monster sisik api. Atau, dengan kata lain, monster terkuat di area ini adalah ular monster sisik api, yang telah terbasmi dalam serangan kelompok terhadap murid-murid Sekte Qingyun. Itu hanya di permukaan saja. Tidak akan menjadi masalah bagi kelompok monster tingkat ke-6 dan ke-7 di depan mereka untuk mengepung dan membasmi Fang Xing, yang berada pada tingkat ke-4 ketangkasan spiritual. Kau ingin mencabik-cabikku? Haha, aku akan mencabik-cabikmu terlebih dahulu. Menghadapi dilema seperti itu, Fang Xing sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah dia tertawa terbahak-bahak. Melihat monster-monster itu mengaum dan menyerbu ke arahnya. Fang Xing memegang satu tangan di tangannya, tetapi mengeluarkan jimat giok kuno dengan tangan kirinya. Kemudian dia berteriak keras dan bergegas menuju monster itu, sementara energi spiritual terus mengalir ke jimat giok itu. Wus! Tepat ketika Fang Xing hendak bertabrakan dengan monster-monster itu, jimat giok di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang agak samar, dan kemudian sosok Fang Xing tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di belakang kelompok monster itu, tetapi dia berteleportasi sekitar 10 kaki dalam sekejap, menyebabkan monster-monster yang bergegas ke arahnya tidak mengenainya, dan dia langsung berlari menuju Golden Crow yang terbang di udara. Jimat penyusut bumi, Fudisu yang saya ambil dari Liu San akhirnya digunakan. Burung gagak emas yang terbang di langit juga terkejut. Melihat Fang Xing bergegas ke arahnya sambil membawa pisau, burung itu tampak ingin melarikan diri sejenak, tetapi pada akhirnya, melihat bahwa Fang Xing hanya berada di tingkat ke-4 alam kelincahan spiritual, burung itu tidak menganggapnya serius. Burung itu mencibir dan mengayunkan cakarnya untuk menangkapnya. Cakar tajam itu memunculkan bayangan emas di udara. Dengan suara mendesing, cahaya keemasan itu menyilaukan, seolah-olah cakar ini dapat memecahkan emas dan batu. Hehe, benar juga, orang ini hanya bawang putih berkepala besar. Ketika Fang Xing melihat serangan gagak emas, dia merasa lega dan mengayunkan pedangnya untuk menebasnya. Dalam sekejap, api naga hijau berubah menjadi bayangan pisau sepanjang 2 atau 3 kaki, yang bertabrakan dengan cakar emas. Pada saat yang sama, pada bilah pedangnya, roh jahat hijau dan api kemasan membumbung tinggi bagaikan dua naga, meliuk-liuk dan saling terkait, menyerbu ke arah Golden Crow. Ledakan, bayangan pisau dan bayangan cakar bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara keras logam dan batu di udara, dan udara mengembang dan meledak. Jinwu ketakutan dan berteriak, "Otang pembawa sial, kenapa orang menyebalkan kecil ini begitu sulit dihadapi?" Di tengah teriakan aneh itu, ia tampak seperti aliran api dan berbalik serta melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ia terbang sejauh 10 kaki dan hanya seberkas cahaya keemasan yang terlihat. Kecepatannya sungguh luar biasa cepat. Aku mengusir semua orang dan tinggal di sini hanya untukmu. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Setelah bertabrakan dengan bayangan cakar, Fang Xing mundur dengan keras. Ketika dia hendak menjauhkan diri dari gagak emas, dia berteriak keras dan melambaikan tangan kirinya. Bayangan hitam seperti ular roh terbang keluar dengan suara swoosh. Sebelum gagak emas bisa melarikan diri, dia terjerat oleh cakar bayangan hitam. Dia berjuang mati-matian beberapa kali, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Itu adalah tali pengikat abadi yang dia dapatkan dari Tai Rukuang. Datang! Gagak emas itu melebarkan sayapnya dan mencoba melarikan diri, membawa Fang Xing langsung ke udara. Melihat dinding batu di depannya, Fang Xing segera mengangkat kakinya dan mendorong dinding batu itu. Kemudian dia menarik dengan kedua tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan gagak emas itu mengeluarkan teriakan aneh dan jatuh dari udara dengan sayapnya mengepak. Kemudian dia mengganti lengan kiri dan kanannya dan terus menarik tali pengikat abadi ke arahnya. Ya ampun, aku ketemu landak, sakit banget. Sang gagak emas menjerit ketakutan, dan cakarnya yang satu lagi terus-menerus menggaruk tali pengikat abadi. Namun, tali pengikat abadi terlihat seperti tali jerami, tetapi merupakan salah satu senjata ajaib yang biasa digunakan Tai Rukuang. Tali ini terbuat dari 9.999 helai besi hitam yang telah ditempa 99 kali, dan juga terbuat dari serat kayu spiritual berusia ratusan tahun dan rambut keras pada tulang belakang kera Ibel Vajra di bagian belakang panggung pembangunan fondasi. Sekali terikat olehnya, tak ada satupun kultivator di bawah tahap pendirian fondasi yang akan mampu melepaskan diri, apalagi Golden Crow ini.
Ketika Fang Xing melihat orang ini untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa Golden Crow ini tidak sekuat yang terlihat. Meskipun aura yang ditunjukkannya tidak lebih lemah dari Ibel besar di tahap pembentukan pondasi, di mata Dewa Yin Yang dan cermin Ibel, itu hanyalah binatang Ibel tingkat 6, dan aura Ibelnya bercampur. Selain memiliki beberapa atribut api, itu tidak berbeda dari binatang Ibel tingkat 6 biasa. Setelah menemukan ini, Fang Xing ingin berbicara langsung, tetapi dia menahannya karena itu tidak akan ada gunanya baginya. Daripada memberitahu orang lain tentang latar belakang orang ini, lebih baik menggunakannya untuk menakut-nakuti pengikut Sekte King Yun lainnya, dan kemudian memonopoli rumput jiwa mimpi di lembah ini. Bagaimanapun, sepotong besar rumput jiwa impian itu bernilai banyak uang. Hanya orang bodoh yang tidak akan tergoda. Fang Xing tidak merampoknya pada awalnya karena dia merasa ada krisis tersembunyi di lembah ini dan dia tidak akan bertindak gegabah sebelum dia mengetahuinya. Secara keseluruhan, mungkin rumit, tetapi semua pikiran ini terlintas begitu saja di benak Fang Xing. Melihatnya diseret ke depan Fang Xing, si gagak emas mengeluarkan teriakan aneh. Dia terbang lagi dengan putus asa, tetapi dia ingin menarik Fang Xing ke pintu masuk lembah, karena ada dua boneka bumi besar di sana. Mereka adalah andalan terbesarnya, dan ia ingin menggunakannya untuk menghadapi Fang Xing. Namun, Fang Xing tidak akan melakukan apa yang diinginkannya. Melihat jaraknya begitu dekat, ia hanya menarik tali dan menggunakan kekuatannya untuk melompat ke punggungnya. Wus! Burung Golden Crow ini terbang sangat cepat. Fang Xing hampir terjatuh. Haha, hebat sekali. Aku juga punya tunggangan terbang, otang pembawa sial. Berhenti di situ. Setelah Fang Xing menenangkan dirinya, dia tertawa gembira. Aku adalah pemimpin klan Golden Crow yang bangga dan bakat paling berani di dunia Ibel. Jika kau ingin aku menjadi tungganganmu, itu hanya mimpi. Burung gagak emas menjerit aneh dan berguling-guling, mencoba menjatuhkan Fang Xing. Mereka yang bersayap itu jahat, aku harus membuatmu menderita. Fang Xing berteriak, dan berusaha sekuat tenaga menggunakan sihir gravitasi untuk mengendalikan dirinya agar tidak terlempar. Dia tidak bisa tidak memikirkan cara dia menyiksa burung bangau putih Suling Yun. Dia berjongkok sedikit, mengeluarkan pisau pendeknya yang tajam, dan menusuknya dengan ganas. Tanpa diduga, ujung pisau itu menyentuh burung bangau emas. Bulu orang ini cukup bagus, hampir kebal. Fang Xing menyingkirkan belati itu, dan pikirannya berubah. Tiba-tiba, tali pengikat abadi berubah posisi dan terlepas dari cakar gagak emas. Kemudian dia mengayunkannya lagi, dan tali itu secara otomatis membentuk jerat dan melilitkannya di leher gagak emas. Kemudian dia menariknya dengan kuat, dan gagak emas segera menjerit serak. Arah terbangnya ditarik, dan dia berbalik dan menabrak dinding batu. Ledakan, bulu-bulu emas beterbangan kemana-mana, membuat gagak emas pusing. Fang Xing juga terlempar ke dinding batu, juga pusing. Para monster di kejauhan melihat Fang Xing dan Jin Wu akhirnya mendarat, dan langsung menyerbu sambil meraung. Jin Wu dan Fang Xing sama-sama sedikit pusing sejenak, tetapi Fang Xing adalah yang pertama bereaksi. Dia menginjak leher Jin Wu dan berteriak, bodoh amat John denganmu, kamu sudah tertangkap olehku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Keluarkan monster-monster ini dari sini dulu. Jin Wu lebih baik mati daripada menyerah, dan bertindak seperti penjahat, berteriak, jika kamu punya nyali, potong aku. Fang Xing berteriak, baiklah, cabut dulu rambutnya, lalu tiriskan darahnya, lalu isi perutnya dan rebus dalam panci. Apakah menurutmu aku ini amatir? Sambil berbicara, dia membungkuk, mencengkeram rambut di leher Jin Wu, dan mencabutnya segenggam besar. Jin Wu menjerit kesakitan, matanya penuh air mata, dan tanpa sadar dia menghisap ke arah Fang Xing. Namun, Fang Xing tidak mungkin dipatuk olehnya. Dia menginjak lehernya dengan kuat, dan Fang Xing langsung kesakitan hingga tidak bisa bergerak. Kemudian Fang Xing terus mencengkeram rambut di lehernya dan merobeknya tanpa ragu-ragu. Saat burung gagak emas menjerit, bulu-bulu emasnya beterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap sebagian besar rambut di lehernya tercabut. Ya ampun, sakit sekali, dasar orang menyebalkan kecil, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Teriakan melengking itu bergema di seluruh lembah, bahkan sekawanan monster yang dikendalikannya pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Orang menyebalkan kecil, kalau kau tarik rambutku lagi, aku basmi kau. Bodoh amat John denganmu, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Aku takut saat aku kehilangan kesabaran. Jangan mencabutnya, itu semua darah dan esensiku. Butuh beberapa hari untuk mengisinya kembali jika ada yang hilang. Tidakkah kau mendengarku menyuruhmu berhenti mencabutnya? Tidak bisakah kita semua duduk dan mengobrol? Bulu burung gagak emas meledak kesakitan. Awalnya burung itu mengancam, lalu memohon belas kasihan, lalu marah dan mulai mengumpat, dan akhirnya memohon belas kasihan lagi. Fang Xing tidak mempedulikannya. Karena gagak emas berani mengutuknya,
ia pun membalas kutukannya, mencabuti bulu burung itu sambil mengumpat. Ia tidak bisa menderita kerugian apapun. Setelah beberapa saat, tanah ditutupi bulu-bulu emas, yang tampak sangat indah. Akhirnya, Jinwu menyerah sepenuhnya jangan mencabutnya. Jika kamu mencabutnya lagi, kamu akan menjadi botak. Fang Xing juga berhenti dengan marah dan berteriak, apakah kamu yakin? Jinwu berteriak, aku menyerah, aku menyerah. Semua rumput jiwa impian di lembah ini adalah milikmu. Aku tidak akan bertarung denganmu lagi untuk itu. Tertawa, Fang Xing mencabut segenggam bulu lagi, dan Jinwu berteriak kesakitan mengapa kamu mencabut buluku lagi. Fang Xing menginjak lehernya dan berkata sambil terkekeh, mulai sekarang, hanya aku yang bisa memanggilmu Tuan di hadapanku. Apakah kau ingat? Baiklah leluhur, aku akan mengingatnya. Kau masih ingin memanfaatkanku. Aku akan mencabutnya, aku akan mencabutnya, aku akan mencabutnya lagi. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, kau adalah tuan dan aku adalah paman. Aku tahu aku salah. Baiklah, sekarang kau boleh mengatakan yang sebenarnya. Dari mana asalmu dan siapa namamu? Bagaimana kau bisa berbicara bahasa manusia jika tingkat kultivasimu sangat rendah? Fang Xing berhenti, mengikat Jinwu erat-erat dengan tali pengikat abadi, dan mulai meminta pengakuan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setelah masa interogasi dengan teriakan hantu dan lolongan serigala, sebagian besar rambut di leher Jinwu hilang. Setiap kali Fang Xing mendengar sesuatu yang disangkanya salah, terlepas dari apakah Jinwu berbohong atau tidak, dia akan maju dan mencabut segenggam rambut, hingga seluruh bagian leher Jinwu tercabut, yang dari kejauhan tampak seperti syal. Saya hampir menemukan rahasia Golden Crow ini. Kamu sebenarnya adalah keturunan klan gagak emas berkaki 3, dari Xian Yusu. Fang Xing dengan penasaran membalikkan burung gagak emas itu dan mengamatinya dengan saksama. Jinwu berteriak, itu benar-benar nyata. Dia adalah kebanggaan klan Jinwu berkaki 3 dan jenius paling berani di dunia ibel. Fang Xingdao, apakah menurutmu aku buta? Bukankah ini hanya 2 kaki? Burung gagak emas berteriak, ada satu lagi yang panjang dan tebal di tengah, tidakkah kau melihatnya? Fang Xing terkejut sejenak, lalu bertanya dengan heran, bisakah burung menumbuhkan benda ini? Jinwu berkata dengan bangga, ini adalah simbol garis keturunan Jinwu kuno kita. Setengah manusia, setengah burung gagak, Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan air mata mulai mengalir. Ternyata Fang Xing tiba-tiba menendangnya. Fang Xingdao sama sekali tidak padat. Tidak terlihat seperti kaki. Jinwu sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengutuk, apakah kau ingin aku menjadi Kasim? Fang Xing menendangnya lagi, dan Jinwu berteriak lagi. Dia langsung marah, apa yang kamu lakukan? Fang Xingdao, aku rasa menendangmu di sini lebih mungkin membuatmu patuh daripada mencabut rambutmu. Hantu kecil, kau sudah mati. Percaya atau tidak, aku bisa menembakkan anak panah yang menembus awan dan membawa 100.000 prajurit ibel. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan, saya benar-benar yakin. Selama Anda tidak menendang saya untuk ketiga kalinya, kita bisa membicarakan apa saja. Fang Xing melihat sekeliling dan berkata, kamu belum memberitahuku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Jinwu memutar matanya dan berkata, aku tidak sengaja lewat di sini dan tiba-tiba menemukan ada cahaya spiritual yang naik ke langit. Pasti ada. Fang Xingdao, untuk apa kamu ke sini? Jinwu menangis, jika kau menendangku lagi, aku tidak akan berguna. Baiklah, aku datang ke sini hanya untuk rumput jiwa mimpi ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang lagi. Fang Xing tidak percaya omong kosong itu. Ras ibel tidak memiliki kebiasaan menggunakan pil penghancur peringkat, dan mereka jarang menemui hambatan, meskipun mereka mengalaminya. Mereka biasanya akan memilih cara yang lebih tradisional, yaitu bertahan hidup dari malapetaka guntur. Setelah mengatasi kesengsaraan guntur, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka akan berubah menjadi abu. Ini juga alasan mengapa monster sering terbasmi oleh petir dalam legenda sekuler. Rumput jiwa mimpi ini mungkin sangat berharga bagi pembudidaya manusia, tetapi mungkin tidak begitu menarik bagi monster. Baiklah, kau tidak perlu memberitahuku. Aku punya banyak trik. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mencicipinya satu persatu. Fang Xing memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu untuk saat ini. Hal yang paling mendesak adalah mengumpulkan semua rumput jiwa mimpi di lembah. Sekarang karena dia adalah satu-satunya orang di lembah besar itu, tentu saja jauh lebih mudah baginya untuk mengumpulkan rumput jiwa mimpi. Dia melepaskan energi spiritualnya dan langsung menggunakan mantra gravitasi. Dia dapat mengumpulkan sepotong besar rumput jiwa mimpi dalam satu gulungan dan memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan. Untungnya, dia memiliki 4 atau 5 tas penyimpanan, yang diperolehnya melalui berbagai cara.
Dia memasukkan semuanya ke dalam lengannya, kalau tidak, dia tidak akan dapat memuat ribuan tanaman rumput jiwa mimpi. Saat dia mengumpulkan rumput jiwa mimpi, Jinwu diikat dan dibuang seperti pangsit. Matanya berputar-putar, dan dia jelas sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi saya tidak tahu apakah dia memikirkannya atau tidak. Setelah bekerja selama lebih dari 2 jam, Fang Xing akhirnya mengumpulkan semua rumput jiwa mimpi. Tidak ada setetes pun energi spiritual yang tersisa. Dia telah minum anggur spiritual beberapa kali untuk mengisinya kembali. Dia duduk di sebelah gagak emas dan menghela napas puas. Sambil minum anggur spiritual, dia sesekali mencabuti rambut gagak emas dan menatap ke langit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jinwu berteriak, "Jangan cabut rambutku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan cabut rambutku." Fang Xing mengamati medan di sekitarnya, melihat dari kiri ke kanan, dari selatan ke utara. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia melompat dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, bawa aku terbang." Gagak emas terkejut, tetapi ia benar-benar disiksa oleh Fang Xing dengan sangat buruk sehingga ia takut Fang Xing akan menendang kaki ketiganya lagi, jadi ia terpaksa setuju dengan enggan. Ia mengutuk Fang Xing dalam hatinya, tetapi ia harus melakukan apa yang dikatakannya dan mengangkat Fang Xing ke langit. Bahkan ketika ia terbang bersama Fang Xing tidak melepaskan tali pengikat abadi, yang masih terikat erat di lehernya. Menara itu menjulang tinggi menembus awan. Fang Xing mengamatinya dengan saksama. Perubahan di gunung dan sungai, awan aneh dan angin jahat, semuanya langsung terlihat dalam pandangannya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah ke udara, dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Golden Crow orang menyebalkan ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, tetapi jelas memiliki niat lain, dan menjaga lembah ini dengan ketat untuk menakut-nakuti semua orang, yang berarti bahwa benda yang dijaganya ada di dekatnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia selalu dapat menemukan beberapa petunjuk dari sudut pandangnya yang tinggi. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, Fang Xing tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jinwu juga merasa lega dan berteriak, "Bagaimana? Paman tidak berbohong padamu, kan? Sudah kubilang aku datang ke sini hanya untuk rumput jiwa mimpi. Bagaimana mungkin orang jujur, seperti paman berbohong? Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Bagaimanapun, rumput jiwa mimpi sudah ada di tanganmu. Jika tidak berhasil, kita bisa membakar kertas kuning untuk bersumpah persaudaraan. Aku akan melindungimu di masa depan." Fang Xing meremas lehernya dengan kuat, dan Golden Crow pun terdiam dengan bunyi klik. Setelah berputar beberapa kali, Fang Xing telah melihat hampir semuanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dalam keputusasaan, dia harus membiarkan Golden Crow terbang turun. Selama turun, dia melirik secara tidak sengaja dan tiba-tiba menemukan udara ungu samar di sudut batu. Dia terkejut sejenak, dan ketika dia melihat ke atas lagi, dia menemukan bahwa udara ungu telah menghilang lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menarik tali pengikat abadi, memaksa gagak emas terbang sedikit lebih tinggi. Dia menyesuaikan sudutnya dan melihat udara ungu lagi. Fang Xing secara intuitif merasakan bahwa udara ungu ini luar biasa. Dia memfokuskan pikirannya sedikit dan melihat ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cermin dewa dan ibel yin yang. Setelah melihat ini, dia sedikit terkejut. Udara ungu sebenarnya adalah energi spiritual yang dipancarkan oleh ramuan yang tak tertandingi. Karena ada udara ungu di dekatnya, pasti ada obat ajaib yang tumbuh di dekatnya. Dia langsung bersemangat dan menarik tali abadi itu sambil berteriak, "Ada apa di sana? Cepat bawa aku ke sana." Ahem, disitulah aku biasanya buang air besar dan buang air kecil. Apa bagusnya? Burung gagak emas tampak terkejut, suaranya terdengar agak tidak wajar, lalu mengepakkan sayapnya dan ingin terbang menjauh. Fang Xing tertawa dan mulai menarik rambut di lehernya, sambil berteriak, "Dasar orang menyebalkan, beraninya kau berbohong padaku. Aku akan mencabut beberapa helai rambutmu untuk merayakannya. Aku akan membiarkanmu berbohong padaku." Rambut yang robek berserakan di mana-mana, dan sesaat tampak seperti ada hujan emas di langit, memantulkan cahaya matahari, yang sangat indah. "Ah, tolong aku salah." Teriakan burung gagak emas terdengar dari jauh, membuat para monster di hutan dan gunung ketakutan hingga mereka gemetar dan mundur bersama sejauh 300 mil. Kurung buka kurung tutup. "Kakak senior Su, jangan ragu, cepatlah minta bantuan sekte." Pada saat ini, murid-murid sekte Qingyun terjebak dalam krisis lain. Seperti kata pepatah, satu langkah dalam kepanikan akan membawa kekacauan di setiap langkah. Semua orang ketakutan oleh Golden Crow yang berpura-pura menjadi ibel besar di tahap pembentukan pondasi dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka telah menyimpang dari rute asli mereka dan benar-benar terjun ke sebuah lembah yang dihuni oleh Golden Back Chang Wolves. Seketika, sekelompok besar Golden Back Chang Wolves tingkat 6 yang ganas muncul dan bertarung dengan para murid sekte Qingyun. Pada saat ini,
semua murid Sekte Qingyun kelelahan dan energi spiritual mereka sangat terkuras, terutama Su Lingyun. Dia telah bertarung melawan dua monster batu sendirian di lembah dan telah menghabiskan energi spiritualnya. Sebelum dia sempat beristirahat, dia bertemu dengan sekelompok serigala berpunggung emas ini. Itu benar-benar pukulan ganda. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menggunakan pedangnya untuk menghalangi krisis terbesar bagi para murid Qingyun seperti yang dia lakukan di awal. Para pengikut Sekte Qingyun bertarung dan melarikan diri, meninggalkan 7 atau 8 mayat, tetapi serigala punggung emas masih mengejar mereka. Beberapa pengikut Sekte Qingyun sangat ketakutan hingga mereka mulai menangis kepada Su Lingyun dan meminta bantuan dari sekte tersebut. Namun, Su Lingyun mengerutkan kening. Mudah untuk meminta bantuan saat ini. Dengan tingkat kultivasi Master Sekte dan keempat tetua, mereka pasti akan datang secepatnya. Belum lagi kelompok serigala punggung besi ini, bahkan ibel besar di tahap pendirian fondasi pun tidak masalah, tetapi dengan cara ini. Misi mereka gagal total, dan sang guru sebelumnya telah mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa tingkat toleransi untuk misi ini adalah sekitar 50%. Sederhananya, selama jumlah korban tidak melebihi separuhnya, maka keputusan itu tidak dapat dibatalkan, apapun alasannya. Sekte Qingyun telah mengambil keputusan. Kita perlu menggunakan metode pemilihan Gu untuk melatih murid-murid kita dan memilih sekelompok orang berbakat. Mari kita mundur kembali ke lembah itu dan melawan serigala-serigala itu. Setelah itu kita bisa menyusun rencana. Su Lingyun mengerutkan kening dan membuat keputusan. Dia memutuskan untuk memasuki lembah terlebih dahulu dan meminum beberapa pil pengisi Qi untuk memulihkan energi spiritualnya. Lalu dia membasmi Raja Serigala Punggung Emas tingkat 8 dengan satu pedang. Mari kita selesaikan krisis ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia juga murid sejati Sekte Qingyun yang berada di tingkat kelincahan spiritual ke-8. Dia tidak tahan dipaksa meminta bantuan Master Sekte oleh monster tingkat 8 dan menyerahkan jimatnya. Jika monster besar di tahap pembentukan pondasi itu mengejarnya, dia mungkin akan melakukannya. Namun, monster besar di tahap pembentukan pondasi itu tampaknya secara tidak sengaja menjadi musuh para murid Sekte Qingyun dan berhenti begitu saja setelah menakut-nakuti semua orang. Di puncak gunung yang jauh, Raja Serigala yang sebesar bukit itu menatap dingin ke arah murid-murid Sekte Qingyun yang mundur menuju lembah. Seolah-olah ia melihat niat para pengikut Sekte Qingyun, ia melolong panjang dan tiba-tiba jatuh dari puncak gunung. Dengan cakar baja dan punggung besinya, ia berlari liar di pegunungan dan hutan. Sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan ia muncul di medan perang seperti kilat, mencabik-cabik dua pengikut lembah Suen dengan satu cakar. Oh tidak! Raja Serigala telah mengambil tindakan secara pribadi. Tidak jauh dari situ, Suen Gupi Junzi melihat pemandangan ini dan langsung ketakutan. Aku tidak peduli lagi tentang itu. Su Lingyun menggertakkan giginya, mengeluarkan 2 pil penambah Qi dan menelannya, lalu memberikan satu kepada Bai He juga. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan melihat murid-murid Sekte Qingyun dibasmi oleh Raja Serigala yang jelas jauh lebih kuat dari mereka, jadi dia memutuskan untuk mencobanya, melawannya sambil memulihkan energi spiritualnya. Setelah menelan pil tersebut, Bai He segera menjerit panjang dan berubah menjadi bayangan putih yang bergegas menuju Raja Serigala, dengan sedikit tekad di matanya. Melihat ini, Raja Serigala melolong panjang ke langit dan bergegas menuju Su Lingyun. Tanpa diduga, setelah suara burung bangau dan lolongan serigala, tiba-tiba terdengar suara elang di kejauhan, begitu tajam hingga seolah-olah menembus langit. Kemudian, sebuah titik hitam muncul dari cakrawala seperti kilat. Sebelum orang-orang dapat melihat dengan jelas, mereka melihat seekor elang besi besar datang dari atas lembah. Di punggung elang besi itu berdiri seorang pemuda berusia 20-an dengan tubuh ramping, alis seperti bintang, mata seperti pedang, dan bibir setipis bilah pisau. Beraninya kau menyerang murid-murid Sekte Qingyunku. Pemuda di punggung elang besi itu berteriak keras, dan mengayunkan pedang besi di tangannya, menebas ke bawah dari udara. Cahaya pedang hitam turun dari langit, secepat kilat hitam. Monster tingkat 8, Raja Serigala berpunggung emas, langsung waspada, dan bulu-bulu di punggungnya meledak seperti jarum. Tenggorokannya mengeluarkan suara teredam, dan mengeluarkan lolongan setan. Gelombang suara benar-benar membentuk gelombang bengkok di depan mulut serigala, langsung menghancurkan pohon-pohon dan dinding batu yang tak terhitung jumlahnya, dan ia langsung menuju cahaya pedang hitam. Oh, kau ingin menghentikan pedang besiku. Bermimpilah. Pemuda di punggung elang besi itu tersenyum tipis, pergelangan tangannya bergetar, dan cahaya pedang hitam itu berputar dan menjadi lincah, seolah-olah memiliki vitalitasnya sendiri. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi jutaan pedang yang bertabrakan dengan raungan ibel. Seketika, kekuatan dahsyat meledak pada cahaya pedang itu, yang sebenarnya secara langsung memusnahkan kekuatan dahsyat raungan ibel, lalu tumpang tindih menjadi satu, berkelebat di udara, dan terbang kembali ke tangan pemuda itu dengan suara wosh. Wow!
Raja Serigala berpunggung emas, yang tadi begitu agung, tiba-tiba menjerit ketakutan seperti anak guguk. Ia memutar tubuhnya seolah ingin melarikan diri, tetapi ia seperti terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, akibat dari kekuatan fisiknya, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi bola daging dan darah. Pedang yang baru saja diayunkan pemuda itu jelas telah menghancurkan seluruh tubuhnya. Ya, itu kakak senior Xiao Jianming. Kita selamat, kakak senior Xiao Jianming ada di sini. Adik laki-laki memberi salam kepada kakak senior Xiao Jianming. Melihat kemunculan elang besi, semua pengikut sekte Qingyun bersorak kegirangan dan gembira. Beberapa orang yang gembira bahkan berlutut dan melakukan upacara berlutut untuk memberi penghormatan kepada pemuda tersebut. Saudara-saudara, tidak perlu bersikap sopan. Tunggu aku membasmi kawanan serigala ibel ini dan membalaskan dendammu. Pemuda di punggung elang besi itu tertawa terbahak-bahak, kemudian tatapan matanya berubah dingin dan dia memandang ke arah serigala-serigala punggung besi di seluruh pegunungan. Raja serigala terbasmi, dan serigala-serigala berpunggung besi yang tersisa kehilangan keberanian untuk bertarung. Mereka menyelipkan ekor mereka di antara kaki-kaki mereka dan berlari ke pegunungan dan hutan, berjuang untuk melarikan diri di bawah perlindungan batu dan pohon. Pemuda di punggung elang besi itu tersenyum tipis, melemparkan pedang besi di tangannya ke udara, lalu menjepit rumus sihir. Pedang besi itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi ratusan hantu. Setelah itu, hantu-hantu itu menjadi padat dan berubah menjadi pedang sungguhan. Mereka tersusun dalam lingkaran besar di udara. Saat Xiao Jianming menunjuk jarinya, semua pedang besi itu terbang keluar dalam sekejap. Swiss, Swiss, Swiss. Serangkaian suara ledakan keras dan pendek di udara terdengar, dan langit dipenuhi dengan pedang besi, seperti hujan pedang, yang menutupi tanah dalam radius 3 mil. Setiap serigala punggung besi yang lolos, tubuhnya ditusuk oleh pedang besi dan dipaku ke tanah, berdarah dan berjuang. Di bawah hujan pedang, para murid sekte Qingyun tidak menghindar atau menghindar, namun tidak satupun dari mereka yang terluka oleh pedang besi tersebut. Serigala punggung besi, yang hampir mendorong pengikut sekte Qingyun ke dalam situasi putus asa, secara tak terduga dimusnahkan oleh Xiao Jianming dengan satu pedang. Wow! Setelah semua pedang besi jatuh, masih ada seekor serigala berpunggung emas yang tinggi, tetapi kaki depannya sedikit lebih pendek, seperti dalam legenda yang suka bergaul dengan serigala. Namun, ia sangat licik dan benar-benar melarikan diri di bawah batu. Kemudian, ketika ia melihat bahwa situasinya tidak baik, ia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Karena kaki depannya yang pendek, ia dapat berlari dengan cara melompat, dan kecepatannya tidak lambat. Ia melompat ke air terjun dengan cepat. Sebuah bayangan hitam muncul di dalam air dan tampak hendak melarikan diri. Kakak Xiao, ada satu lagi di sana, cepat basmi dia. Seseorang berteriak pada Xiao Jianming di udara, dengan sangat cemas. Pedang Xiao Jianming sangat menakjubkan, tetapi jika monster licik itu lolos, niscaya akan menjadi noda pada pedang ini. Namun, Xiao Jianming hanya tersenyum setelah mendengar ini, seolah-olah dia telah menduga kedatangan serigala berpunggung emas yang melarikan diri ini. Dia melompat turun dari punggung Iron Eagle dan berkata dengan tenang, silakan. Ini adalah makanan hidup yang khusus disediakan untukmu. Elang besi di bawah kakinya segera berteriak kegirangan, melebarkan sayapnya yang besar, dan melesat menuju air terjun seperti anak panah. Ia mencengkeram serigala berpunggung emas yang mengambang di bawah air terjun dengan cakar besinya, dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan dalam sekejap, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi untuk mencari makan. Xiao Jianming menggunakan teknik mencuri ki dan perlahan turun dari udara sambil tersenyum di wajahnya. Kakak Xiao, kamu akhirnya sampai di sini. Kita diselamatkan. Para murid dari 4 lembah sekte Qingyun sangat gembira, beberapa bahkan menangis karena gembira. Mereka semua berkumpul bersama, berdesakan, dan memberi salam kepadanya. Xiao Jianming menanggapi dengan ramah, tampak sangat lembut, tanpa kesombongan. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Su Lingyun di kejauhan. Dia tidak maju seperti yang lain, tetapi duduk di atas sebongkah batu biru sendirian, melatih keterampilan mentalnya untuk memurnikan pil pengisian ki di tubuhnya. Hanya ada 3 murid perempuan dari lembah Qixia yang tersisa di sampingnya, sementara yang lain semua berlari ke arah Xiao Jianming. Adik Lingyun, sudah 4 tahun aku tidak bertemu denganmu. Xiao Jianming menerobos kerumunan dan berjalan ke arah Su Lingyun dengan tatapan lembut dan menyapanya dengan lembut. Su Lingyun membuka matanya, ekspresinya dingin. Kamu terlambat 2 hari dari waktu semula. Xiao Jianming sedikit terkejut setelah mendengar ini, dan tersenyum pahit, aku tidak melihatmu selama 4 tahun, dan kau masih saja kedinginan. Aku tidak bermaksud terlambat selama 2 hari, tetapi dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan Master Anggur dan Daging yang sedang memberikan ceramah di Kuil Feng Yue,
dan Hou Guimen dari lembah Diehuan bersikeras menyeretku untuk mendengarkan ceramah, jadi aku butuh waktu 2 hari untuk menyingkirkannya dan bergegas menemuinya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tampak sedikit tidak berdaya, tetapi juga agak puas. Seperti dugaannya, setelah mendengar ini, semua pengikut Sekte King Yun merasa iri lagi. Mereka yang berpengetahuan luas tentu pernah mendengar nama Master Anggur dan Daging. Ia adalah orang bijak agung dalam agama Buddha dengan kultivasi yang luar biasa. Meskipun semua orang adalah penganut Tao, dapat mendengarkannya berkhotbah secara langsung dan belajar melalui analogi juga sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Selain itu, Hou Guimen dari lembah ilusi kupu-kupu juga merupakan seorang jenius di generasinya. Di usia muda, ia telah berkelana ke seluruh wilayah Chu. Mungkin hanya orang-orang seperti kakak senior Xiao yang dapat berteman dengannya. Su Lingyun mengabaikan penjelasan Xiao Jianming dan berkata dengan dingin, jika kamu terlambat 2 hari, 15 murid kita akan mati. Xiao Jianming terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana ini bisa terjadi. Tidak ada monster sekuat itu di gunung terpencil ini, kan? Su Lingyun berhenti berbicara padanya, mendesah pelan, dan menutup matanya. Banyak orang di sekitar bergegas memberitahu Xiao Jianming apa yang terjadi setelah memasuki Gunung Luan Huang. Xiao Jianming hanya mengerutkan kening pada awalnya dan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu. Ketika dia berbicara tentang Fang Xing yang membantu Su Lingyun membasmi ular monster bersisik api, matanya sedikit menyipit dan dia tersenyum dan berkata, saya juga mendengar bahwa Sekte King Yun memiliki saudara junior yang baik bernama Fang Xing. Di mana dia sekarang? Kakak senior Fang, dia mungkin meninggal saat mencoba menyelamatkan kita. Seseorang begitu sedih hingga dia menceritakan kisah ini. Xiao Jianming terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa apa yang terjadi. Tiba-tiba, seseorang menceritakan apa yang terjadi di lembah itu. Xiao Jianming mendengarkan, mengerutkan kening, menatap lembah itu dengan tidak percaya, dan berkata, kamu bilang lembah itu 100 mil ke arah tenggara. Ya, di sanalah tempatnya. Di sanalah angin berkumpul dan energi berkumpul, dan tumbuhlah hamparan rumput jiwa impian. Xiao Jianming menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata, kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali. Saat dia berkata demikian, dia bersiul dengan jelas dan terbang ke arah itu. Kurang dari 30 kaki jauhnya, dia melihat seekor elang besi sebesar gajah melebarkan sayapnya dan terbang dari balik tebing. Xiao Jianming melompat dan melompat ke punggung elang itu. Kemudian, manusia dan elang itu terbang dengan cepat dan menghilang ke langit biru dalam waktu singkat. Para murid Sekte King Yun bahkan belum bereaksi, apalagi mengapa dia begitu cemas. Mungkinkah kakak senior Xiao Jianming sedang terburu-buru untuk menyelamatkan kakak senior Fang Xing? Mata seseorang berbinar dan dia berkata dengan suara gemetar, itu adalah Liu Heihu. Sudah lama sekali, Fang Xing, aku takut. Ada pula yang merasa khawatir meskipun kakak senior Xiao Jianming sangat berbakat, tapi aku khawatir dia masih belum sebanding dengan Ibel besar di tahap pembentukan pondasi itu, kan? Semua orang menebak, dan tidak seorang pun tahu mengapa Xiao Jianming begitu gugup. Tetapi Fang Xing mengikuti gumpalan udara ungu dan menemukan gua tersembunyi di belakang lembah. Tempat ini terletak di antara gunung-gunung tandus dan bebatuan, tetapi ada sebuah lembah dengan radius sekitar 10 kaki, yang diselimuti kabut tebal. Di dalam kabut, ada udara ungu samar yang mengambang keluar, tetapi udara ungu itu sangat samar dan menghilang oleh angin kencang. Jika Fang Xing tidak merasakan bahwa ada rahasia di sekitar sini dan tidak mengamati dengan saksama, dia tidak akan menyadari sedikit pun warna ungu ini. Orang menyebalkan, apakah kau masih mencoba menipuku? Fang Xing mengamati sebentar dan yakin bahwa ini bukan lembah biasa. Warna ungu di tengah kabut tebal adalah aroma obat yang dipancarkan oleh ramuan yang tak tertandingi. Ini berarti pasti ada ramuan yang tumbuh di tempat yang tertutup kabut tebal. Sambil mengumpat, dia dengan marah mencabut segenggam rambut dari tubuh Jinwu, membuat Jinwu menjerit kesakitan. Kau tidak menemukan tempat ini, aku sudah menjaganya selama setengah bulan dan masih tidak bisa menghancurkan lingkaran sihir ini semakin tidak berguna untukmu. Fang Xingdao berkata ngomong-ngomong, memang ada harta karun di sini, kan? Melihat Fang Xing sudah menemukan tempat ini, Jinwu pun pasrah saja dan berkata, karena kamu sudah menemukan tempat ini, aku tidak perlu memberitahumu lagi. Lembah ini adalah tempat berkumpulnya angin dan energi paling banyak di seluruh Gunung Luanxi, dan juga tempat berkumpulnya energi Ibel paling banyak. Dan lembah ini juga merupakan tempat berkumpulnya energi Ibel paling banyak di seluruh lembah, jadi kemungkinan besar ada obat-obatan spiritual di sana. Tapi tidak ada gunanya kalau kamu tidak bisa masuk. Fang Xing memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling area yang tertutup kabut tebal, lalu berkata, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa masuk? Jinwu berkata dengan nada meremehkan, jika masuk ke awan itu semudah itu, aku pasti sudah masuk sejak lama.
Ada susunan sihir di bawah pintu masuk gua ini, setidaknya susunan sihir 3 tingkat yang dibuat oleh seorang ahli dalam tahap pembangunan fondasi. Susunan sihir itu misterius dan rumit, dengan lebih dari 4.000 variasi. Aku, Jin Wu, adalah seorang jenius dengan pencapaian tertinggi dalam formasi susunan sihir di antara ras ibel, tetapi aku telah belajar di sini selama setengah bulan dan masih belum bisa masuk. Kau juga pasti tidak bisa melakukannya, menyerahlah. Sepertinya lingkaran sihir ini tidak sekuat itu. Fang Xing berjongkok di luar kabut tebal dan menggunakan teknik mata ajaibnya untuk mengamati sebentar. Awalnya, ekspresinya bingung, tetapi kemudian, semakin dia mengamati, semakin dia menjadi takut. Kemudian, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, matanya berbinar, dan dia berbicara dengan penuh semangat. Jin Wu tertawa meremehkan 3 kali, haha, haha, dan haha, lalu berkata, kalau begitu masuklah dan coba. Fang Xing melihatnya, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, menurutku, lebih baik kamu masuk dan melihatnya. Jin Wu memalingkan mukanya dengan jijik dan berkata, apakah menurutmu aku bodoh? Bahkan jika kau membasmiku, wow. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan tendangan di pantatnya dan terbang ke dalam lingkaran sihir seperti awan. Orang menyebalkan kecil, kau ingin membasmiku. Keluarkan aku dari sini sekarang. Jin Wu sangat ketakutan hingga wajahnya hancur. Dia menjerit aneh dan mulai mengumpat dengan keras. Tendangan Fang Xing benar-benar membuatnya takut. Sebelum ia dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, memasuki lingkaran sihir secara tidak sengaja adalah hal yang sangat berbahaya. Terjebak di dalam dan tidak dapat keluar adalah hal yang paling ringan. Jika ia secara tidak sengaja memasuki gerbang kematian, kekuatan seluruh formasi akan condong ke arahnya dan ia akan terpotong-potong. Oleh karena itu, ia sangat takut sehingga ia mengepakkan sayapnya dan berusaha sekuat tenaga untuk berlari keluar. Namun, begitu memasuki lingkaran sihir, ia langsung kehilangan indera 4 arah dan 5 elemen, seolah-olah terjebak di dunia lain. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan ia tidak tahu harus melarikan diri kemana. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tali di lehernya mengencang, dan tubuhnya terbang seperti awan. Setelah beberapa saat, kabut tebal menghilang dan dia sudah berada di luar kabut. Fang Xing lah yang menarik tali dan menariknya keluar. Orang menyebalkan, kalau kau menginginkan nyawaku, katakan saja langsung, jangan menakut-nakuti aku seperti ini. Sang gagak emas tergeletak di tanah dengan tangan dan kaki terentang, masih dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Fang Xing tertawa dan berkata, lihat, bukankah ini baik-baik saja? Jin Wu menarik napas beberapa kali sebelum berteriak, ususku hancur. Bagaimana kau bisa bilang aku baik-baik saja? Aku beruntung tadi, jadi kau menarikku keluar. Jika aku memasuki gerbang kematian dengan ceroboh, aku akan tamat saat aku masuk. Fang Xing sepertinya baru saja memastikan sesuatu, dia merasa sangat senang, dan berkata sambil tersenyum aku baru saja memastikan bahwa arahnya bukan jalan buntu, jadi aku melemparkanmu ke dalam. Jin Wu berkata dengan nada meremehkan apakah kamu bercanda? Kamu bisa melihat tipuannya. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Xing berkata, kamu tidak percaya. Coba saja beberapa kali lagi. Sambil mengatakan ini, dia menendangnya lagi. Jin Wu mengeluarkan teriakan aneh dan mulai mengumpat lagi. Fang Xing menarik keluar Golden Crow, dan melihat bahwa lengan dan kakinya masih utuh dan tidak terluka, dia merasa lega. Sebelum bisa berbicara lagi, dia mengarahkan ke suatu arah dan menendangnya. Dia melihat bahwa dia memegang tali pengikat abadi di satu tangan dan Golden Crow diikat di ujung lainnya. Dia melemparkannya ke dalam lingkaran sihir seperti giroskop emas, lalu menariknya keluar. Dia melakukan ini beberapa kali, menggunakan Golden Crow sebagai detektor. Ternyata ketika berjongkok di luar lingkaran sihir untuk mengamati, Fang Xing telah mencoba menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin yang untuk menentukan apakah lingkaran sihir itu asli atau palsu, dan apakah kuat atau lemah. Tanpa diduga, dia tidak hanya berhasil mengidentifikasi asal dan kekuatan lingkaran sihir, tetapi juga 8 arah operasi lingkaran sihir. Dengan kata lain, pada saat ini, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat melalui fondasi lingkaran sihir ini. Meskipun itu hanya dasar-dasarnya, itu sudah cukup bagi Fang Xing untuk menilai tingkat bahaya formasi dan posisi 8 gerbang. Jika dia bisa melakukan ramalan yang tepat, dia akan mampu memahami aturan operasi seluruh formasi dan dapat maju dan mundur dengan bebas. Ini memang susunan sihir, yang disebut susunan pengangkut gunung dan sungai. Susunan ini terhubung ke gunung di kaki gunung. Susunan ini digunakan untuk menutupi lembah dan juga memiliki efek tertentu untuk menarik roh jahat. Seperti susunan sihir lainnya, susunan ini juga dibagi menjadi 8 gerbang, yang merupakan fondasi susunan sihir. Gerbang-gerbang tersebut adalah 3 gerbang keberuntungan Kai, Xiu, dan Seng,
3 gerbang jahat Si, Jing, dan Sang, serta 2 gerbang rata-rata Du dan Jing. Jika orang yang memasuki formasi tersebut dapat mendeteksi letak 8 gerbang tersebut, kemudian melalui ramalan dan penalaran, ia dapat menyimpulkan aturan pengoperasian formasi tersebut dan menghindarinya terlebih dahulu, maka ia dapat memasuki formasi tersebut sesuka hatinya tanpa terluka karenanya. Akan tetapi, sangat sulit untuk mendeteksi lokasi ke-8 gerbang tersebut. 8 gerbang merupakan fondasi susunan sihir, sehingga seringkali tersembunyi di dalam susunan sihir, dan terus berubah sesuai faktor-faktor seperti waktu, cahaya, perubahan lingkungan, dan sebagainya, tanpa berhenti barang sedetik pun, kecuali orang yang menyusun susunan tersebut memiliki diagram susunan. Sulit pula untuk menemukannya saat ini, belum lagi bagi mereka yang tidak mengerti lingkaran sihir dan hanya mengandalkan penglihatan dan kemampuan meramal untuk menembus formasi tersebut. Hanya dengan memahami letak ke-8 gerbang tersebut, kita dapat menghitung arah kekuatan gunung dan sungai di antara susunan sihir tersebut, dan baru kemudian kita dapat menghancurkan susunan sihir tersebut. Burung gagak emas mampu bergerak maju dan mundur dengan bebas, dan memiliki beberapa pencapaian dalam ramalan. Akan tetapi, formasi yang digunakannya adalah formasi traksi gunung dan sungai 3 putaran yang dibentuk oleh seorang ahli dalam tahap pembangunan fondasi. 8 gerbang terus berubah dan sulit dipahami, jadi ia bekerja keras selama sebulan. Masih tidak bisa memasuki formasi. Namun, Fang Xing menggunakan cermin dewa dan Ibel Yin yang untuk melihat lokasi 8 gerbang sekaligus. Seolah-olah, setelah mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin yang, penglihatannya telah meningkat pesat. Itu seperti seorang guru formasi yang melihat formasi dasar yang dibuat oleh murid yang baru mulai mempelajari formasi. Tidak peduli seberapa cerdik murid itu menyembunyikan 8 gerbang, guru formasi dapat melihatnya sekilas. Tentu saja, setelah memahami lokasi 8 gerbang, Anda masih perlu menyimpulkan aturan pengoperasian arai, tetapi ini jauh lebih mudah. Fang Xingqiu tidak yakin apakah prediksinya benar pada awalnya, jadi dia melemparkan Golden Crow untuk mengujinya. Setelah menendangnya 7 atau 8 kali, dia akhirnya yakin bahwa penilaiannya menggunakan cermin ilahi dan Ibel Yin yang sudah tepat, jadi dia menarik kembali gagak emas. Pada saat itu, Jinwu berhenti melolong dan mengumpat, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata dia pingsan karena ketakutan, gemetar, dan memutar matanya. Fang Xing menuangkan sedikit anggur di dalam labu ke kepalanya, dan Jinwu tiba-tiba terbangun dan menangis, lebih baik kau basmi aku secara langsung. Ini terlalu menakutkan. Fang Xing tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku membuatmu takut? Lihat, kamu tidak terluka sama sekali sekarang, kan? Jinwu tertegun dan memandangi dirinya sendiri. Terlepas dari tempat-tempat di mana Fang Xing mencabut semua rambutnya, memang tidak ada luka apapun. Setelah sedikit tenang, dia berkata dengan bodoh, benarkah yang baru saja kau katakan? Bisakah kau benar-benar menentukan di mana 8 gerbang itu? Fang Xing berjongkok dan berkata dengan penuh semangat, benar sekali, mari kita buat kesepakatan. Aku akan memberitahu kalian posisi 8 gerbang, dan kalian dapat menghitung bagaimana cara menghancurkan formasi itu. Jinwu memutar matanya, menelan ludahnya, dan berkata, seberapa akurat kamu? Jika kamu melakukan kesalahan, itu akan menjadi masalah besar. Fang Xingdao, bagaimana kalau aku lempar kamu ke sana dan mencoba lagi? Jinwu terkejut dan berkata tergesa-gesa, tidak perlu, tapi ada syaratnya. Fang Xing terkekeh dan bertanya, apa saja syaratnya? Mata Jinwu berputar-putar, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu harus memberiku setengah dari barang-barang di dalam gua. Fang Xing berkata tanpa ragu, oke. Melihat dia setuju begitu saja, Jinwu pun ragu-ragu bersumpahlah. Fang Xing mengangkat tangannya dan bersumpah, aku, Yusan Liang, bersumpah untuk menepati janjiku, kalau tidak aku akan disambar petir. Jinwu terdiam saat ini. Dia mengedipkan matanya dan berkata dengan enggan, ayo pergi. Saat dia hendak memasuki kabut tebal, dia tiba-tiba teringat sesuatu, apakah kamu Yusan Liang? Fang Xing menjadi tidak sabar dan menendangnya pergi. Seorang pria dan seekor burung gagak memasuki kabut tebal, dan Jinwu tidak berdaya. Baru saja Fang Xing berada di luar lingkaran sihir dan dapat menariknya keluar. Sekarang mereka berdua berada di dalam lingkaran sihir, dan mereka hanya bisa keluar dengan memutus lingkaran tersebut. Jadi dia mengambil keputusan, mengumpulkan keberaniannya, mengangkat satu cakar dari tanah, mengangkat cakar lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, lebih baik kau bicara. Sekarang beritahu aku lokasi 8 gerbang. Fang Xing juga tahu bahwa susunan sihir itu berbahaya, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin Yang dan memberitahu Jinwu posisi dari semua 8 gerbang yang bisa dilihatnya. Jinwu terus mencubit maju mundur dengan cakarnya yang terangkat, memutar matanya seperti seorang penipu dan menghitung dalam diam. Mereka yang mengetahuinya mengira dia sedang berkonsentrasi menghitung aturan operasi susunan sihir, sementara mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia sedang kejang.
Berjalan ke kiri 3 kaki, belok kanan, 4 kaki, lompat setinggi 3 kaki, belok kanan. Jinwoo menghitung sebentar, lalu tiba-tiba membuka matanya dan melaporkan serangkaian data dengan sangat serius. Mata Fang Xing berbinar, dia langsung mengambilnya dan berjalan ke kiri seperti yang tertulis. Di lingkaran sihir ini, dia khawatir akan terpisah dari Golden Crow. Bagaimana jika orang ini punya niat buruk dan memberitahunya beberapa data yang salah, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak hanya membawa Golden Crow, tetapi juga menjaga Yin Yang God dan Demon Mirror tetap berjalan. Dia hanya akan bergerak maju setelah memastikan bahwa gerbang di depannya bukanlah Death Gate, Shock Gate, atau Injury Gate. Bahkan jika itu menghabiskan sedikit lebih banyak energi spiritual, dia harus berhati-hati dan waspada. Namun kekhawatirannya sia-sia. Meskipun Gagak Emas licin, ia tidak berani membuat masalah saat ini. Bagaimanapun, mereka berdua berada di lingkaran sihir, dan ia masih harus bergantung pada Fang Xing untuk menentukan posisi 8 gerbang. Jika sesuatu terjadi pada Fang Xing, ia tidak dapat melarikan diri. Pria dan burung gagak itu menerobos formasi sambil bergerak maju, dan hasilnya ternyata sangat mulus. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah masuk jauh ke dalam formasi. Kabut tebal di depan mereka menghilang, dan mereka tiba di depan pintu masuk gua. Disinilah Jingmen berada. Energi spiritualnya mungkin ada di dalam gua ini. Jinwoo pun menghela napas panjang lega dan berkata dengan mata berbinar. Fang Xing juga melihatnya tanpa harus memberitahunya, karena di pintu batu di pintu masuk gua, ada 7 lubang yang disusun sesuai dengan posisi biduk. Gumpalan udara ungu melayang keluar dari lubang-lubang itu, yang merupakan aroma obat spiritual yang kaya. Saya baru saja melihat energi spiritual dalam kabut tebal, pasti berasal dari sini. Tersembunyi begitu dalam, itu pasti harta karun. Fang Xing menahan kegembiraan di dalam hatinya, mengeluarkan pedang giok naga biru, dan dengan suara hei, dia menggunakan kekuatan anehnya untuk menebas lubang itu. Dengan suara bang, batu-batu beterbangan kemana-mana, dan pintu masuk gua terbelah olehnya. Udara ungu pekat melayang keluar dari gua, mengandung energi spiritual yang kaya, seperti air. Setelah menghirupnya, rasanya seolah-olah semua pori-pori di tubuh terbuka. Sial, pasti ada sesuatu yang bagus. Fang Xing dan Jinwoo memuji pada saat yang sama, menatap ke dalam gua dengan bintang di mata mereka. Setelah mendobrak pintu batu, mereka segera menemukan gua itu. Ada tangga batu yang menjorok ke bawah. Aroma samar obat-obatan tercium dari gua itu. Setelah pengamatan singkat, mereka menemukan bahwa tidak ada lingkaran sihir di dalam gua, jadi Fang Xing dan Jinwoo segera bergegas masuk. Tampaknya Jinwoo bahkan lebih cemas daripada Fang Xing. Setelah menuruni tangga batu dan berbelok ke kiri, mereka melewati lorong sepanjang sekitar 10 kaki dan melihat sebuah ruangan batu. Kemudian, Fang Xing dan Jinwoo sama-sama tercengang. Entah siapa di antara mereka yang menghirup ludahnya. Ya ampun, kali ini benar-benar sukses. Burung gagak emas tiba-tiba melolong dan berlari ke arah bilik batu. Tiba-tiba, lehernya terasa tegang. Ternyata Fang Xing sedang memegang tali pengikat abadi, menariknya kembali. Itu belum semuanya. Tali pengikat abadi melilit tubuhnya 7 atau 8 kali, mengikatnya seperti pangsit. Belum lagi cakar dan sayapnya, bahkan lehernya tidak bisa bergerak. Fang Xing kemudian bertepuk tangan dan tertawa lega. Mengapa kau mengikatku? Apa kau ingin aku menjadi milikmu sendiri? Jinwoo menjerit dan berjuang mati-matian untuk beberapa saat. Fang Xing tersenyum dan berkata, jangan meragukan karakterku. Aku akan melihatnya dulu. Saat dia mengabaikan Jinwoo, dia maju untuk mengamati, hanya untuk melihat bahwa ada altar yang terbuat dari batu giok di ruang batu, berbentuk seperti makam, dan di atasnya ada sesuatu seperti pot bunga, diisi dengan tanah hitam, sangat halus, namun tampak sangat tebal. Di dalam tanah, tumbuh obat spiritual ungu setinggi lebih dari 1 kaki, dengan 3 bunga kecil dan 7 daun. Asap ungu mengepul dari tanaman ini. Tidak diragukan lagi bahwa ramuan ini adalah harta karun langka di tempat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Xing segera memfokuskan perhatiannya pada ramuan itu dan mengaktifkan cermin dewa dan ibel yin yang. Setelah 3 tahun berlatih dengan Bai Qianzhang di kaki gunung, dia telah menguasai cermin dewa dan ibel yin yang secara diam-diam. Setelah beberapa saat, dia merasa bahwa hampir 1/10 energi spiritual di tubuhnya telah dikonsumsi, dan informasi tentang obat spiritual ini telah muncul di benaknya rumput anggrek kabut ungu, 1 bunga bermutu sedang, 2 bunga bermutu tinggi, dan 3 bunga bermutu tinggi. Obat ini dapat digunakan untuk memurnikan pil pembentukan fondasi, pil roh atas, dan pil ibu bumi Ki Ungu. Setelah mencerna informasi yang diberikan oleh cermin dewa dan ibel yin yang, mata Fang Xing langsung melebar. Ini sebenarnya ramuan bermutu tinggi yang dapat digunakan untuk memurnikan pil pembangun fondasi. Pil pembentukan fondasi juga merupakan jenis pil pemecah level,
tetapi digunakan oleh para kultivator tahap gerakan spiritual untuk menerobos tahap pembentukan pondasi. Setiap obat spiritual yang digunakan di dalamnya sangat berharga, dan sering dijual seharga puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah. Seorang murid tahap gerakan spiritual tingkat menengah seperti Fang Xing bahkan hampir tidak dapat membayangkan betapa berharganya obat-obatan spiritual ini, dan yang ada di depannya sebenarnya adalah bahan untuk memurnikan pil pembentukan pondasi, dan kualitasnya terbaik. Fang Xing bahkan tidak berani memikirkan berapa harga obat ajaib seperti itu bisa dijual. Namun, sangat disayangkan anggrek kabut ungu ini belum sepenuhnya matang. Hanya 2 dari 3 bunga yang telah mekar, dan yang lainnya setengah terbuka. Jika Anda menunggu sampai ketiga bunga mekar, saat itulah kekuatan obat spiritual ini akan menjadi yang terkuat. Tentu saja, siklus pertumbuhan obat spiritual tersebut dapat dengan mudah mencapai ratusan tahun. Fang Xing tidak mampu menunggu, jadi dia harus memetiknya sebelum matang. Selain itu, Fang Xing merasa bahwa tempat tumbuhnya anggrek kabut ungu itu sangat aneh, jadi ia pertama-tama memilih tempat seperti itu, sebuah gua dengan energi ibel terpadat, dan juga mendirikan altar kecil khusus untuk menarik energi ibel bagi obat spiritual ini. Dengan kata lain, setidaknya 30% energi ibel yang bocor dari tanah yang disegel mencapai lembah ini, dan setidaknya 10% mencapai gua ini. Seberapa besarkah pengaruhnya menggunakan 10% energi ibel dari Raja Ibel tingkat Jindan untuk mengolah obat ajaib seperti itu? Hahaha, itu sepadan dengan risikonya. Fang Xing tertawa terbahak-bahak. Sambil menggerakkan pisau api giok naga biru, dia mengambil altar giok dan periuk itu, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Yusan Liang, kau orang menyebalkan, kau tidak menepati janjimu. Jinwu masih meronta di tanah sambil berteriak dan mengumpat. Fang Xing tertawa dan berkata, aku tidak peduli apakah orang menyebalkan Yusan Liang itu dapat dipercaya atau tidak. Jinwu tertegun sejenak, lalu mulai mengumpat lagi, aku tahu kau berbohong padaku. Kau tidak tahu malu, vulgar, dan hina. Setelah mengutuk cukup lama, dia melihat Fang Xing tidak menanggapi, jadi dia hanya melihat ke lehernya dan bertanya dengan heran apa yang ingin kamu lakukan. Fang Xing dau basmi burung itu untuk membungkamnya. Jinwu tercengang, dan dengan cepat mengubah ekspresinya, berkata dengan nada menyanjung, hehe, aku hanya bercanda, ini hanya obat mujarab, minumlah. Mengingat aku, yang paling sombong dari 3 suku, jenius paling berani dari suku Ibel, apa gunanya obat mujarab ini bagiku? Pah, wajah burung ini berubah lebih cepat daripada manusia. Fang Xing meludah ke tanah dan berkata, tapi bukan berarti aku tidak bisa memberimu ramuan ini. Mata Jinwu berbinar, dan dia berkata, baiklah, baiklah, aku akan menerima kekalahan, dan ketiga bunga itu milikmu, dan kau tinggal berikan saja daunnya kepadaku. Fang Xing mengarahkan pedang besarnya ke leher anggrek itu dan mengumpat, apa kau pikir aku bodoh? Mengapa anggrek kabut ungu ini disebut rumput? Karena meskipun kematangannya dinilai dari bunganya, khasiat obatnya terkonsentrasi pada daunnya. 1 daun bernilai 10 bunga. Kau mengambil ke-7 daunnya, dan aku menyimpan 3 bunga ini untuk bermain jodoh. Kau sebenarnya juga tahu hal itu. Jinwu benar-benar tercengang kali ini. Ia selalu bangga dengan pengetahuannya, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa anak manusia di depannya tahu lebih banyak darinya. Sekarang, ia benar-benar tidak dapat melihat Fang Xing. Meskipun ia sangat kuat dan merupakan monster tingkat 6, ia tidak sebanding dengan Fang Xing, yang hanya berada di tingkat 4 dalam kultivasi spiritual. Selain itu, ia tampaknya memiliki sepasang mata aneh yang tidak hanya dapat melihat melalui 8 perubahan lingkaran sihir, tetapi juga mengenali ramuan yang sangat langka ini. Jika aku punya kaki tangan seperti itu, alangkah baiknya jika aku pergi ke tempat lain untuk mencuri ramuan di masa depan. Mata Jinwu mulai berputar-putar. Siapakah guru ini? Xiao Jianming, murid sejati Sekte Qingyun, datang berkunjung. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari luar, dan suara itu terpancar jelas ke dalam gua. Ekspresi Fang Xing berubah. Xiao Jianming. Tentu saja, dia tidak akan melupakan musuh ini. Hanya untuk membasmi orang ini, dia datang ke Sekte Qingyun untuk menjadi muridnya. Aku tidak menyangka dia ada di sini sekarang, tetapi siapakah senior yang dia bicarakan? Senior dari klan Ibel, Xiao Jianming datang untuk menemuimu. Bisakah kau keluar dan menemuiku? Saat dia ragu-ragu, suara Xiao Jianming terdengar lagi. Fang Xing tiba-tiba tersadar dan melirik Jinwu yang sedang duduk di tanah. Ternyata Xiao Jianming datang ke sini untuk mencarinya. Pada saat ini, di luar gua, tinggi di langit, Xiao Jianming duduk tegak di atas elang besi. Tatapannya sangat waspada, karena kesempatan yang diceritakan pamannya kepadanya ada di sini. Konon, 300 tahun lalu, saat Tetua Agung Sekte Qingyun dan Tetua Bai menyegel Raja Ibel di gunung terpencil ini, kakeknya mengambil kesempatan untuk memindahkan anggrek kabut ungu ke tempat ini. Sekarang, lebih dari 300 tahun telah berlalu.
Anggrek kabut ungu telah tumbuh dengan menyerap roh jahat dan pasti akan segera matang. Inilah sebabnya pamannya memintanya untuk membawa ramuan ini sementara para pengikut Sekte King Yun berlatih. Awalnya, semuanya terkendali. Pamannya berkata bahwa obat spiritual ini dilindungi oleh susunan sihir yang dibuat oleh kakeknya. Orang biasa sama sekali tidak dapat menemukannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa masalah yang awalnya pasti itu tiba-tiba diganggu oleh ibel besar dalam tahap pembangunan fondasi yang datang entah dari mana. Sekarang Xiao Jianming berharap bahwa ibel besar ini tidak mengincar rumput anggrek kabut ungu ini. Ini juga mungkin. Lagi pula, meskipun ramuan ini langka, ramuan ini tidak terlalu berguna bagi ibel besar di tahap pembangunan fondasi. Dia tidak berani langsung menyerbu ke bawah, jadi dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan berteriak 2 kali, dengan harapan bisa memancing monster besar itu keluar dan mengetahui latar belakangnya. Akan tetapi, setelah meneleponnya 2 kali, tidak seorang pun menjawab, dan Xiao Jianming pun menjadi curiga. Ti Yun, bisakah kau merasakan nafas ibel besar di tahap pembangunan fondasi? Xiao Jianming mengerutkan kening dan bertanya pada elang besi di bawah kakinya. Elang besi menjerit nyaring dan menggelengkan kepalanya, namun ia menyatakan penolakannya. Mata Xiao Jianming berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam tidak peduli apa, ayo turun dan lihat dulu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat giok, yang mencatat lokasi pasti dari obat spiritual tersebut. Setelah menentukan arahnya, dia langsung menunjuk ke Iron Eagle, dan pria dan elang itu menukik ke bawah menuju ke arah gua. Ahahaha, kakak Xiao, halo. Tiba-tiba, seekor monster emas muncul dari lingkaran sihir, yang mengejutkan Xiao Jianming. Dia sangat waspada. Dia melihat dengan saksama dan melihat bahwa makhluk yang terbang keluar dari lingkaran sihir itu adalah seekor gagak emas yang tampak aneh, ukurannya hampir sama dengan elang besinya, dengan bulu emas, tetapi tanpa sehelai rambut pun di lehernya. Duduk di punggung burung gagak emas adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Ia mengenakan jubah Tao dan tampak bersih, tetapi ia menyeringai, yang membuat orang merasa bahwa ia sedikit nakal. Di tangan kirinya ia memegang tali yang diikatkan ke leher burung gagak emas yang tidak berbulu, dan di tangan lainnya ia memegang pisau besar yang panjangnya 2 kali lipat dari tubuhnya. Ia memegangnya secara diagonal di depannya, dengan bilah pisau diletakkan di samping leher burung aneh itu. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Xiao Jianming bertanya dengan suara berat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lingkaran sihir di bawah. Mata Fang Xing dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tersenyum dan berkata, namaku Fang Xing, kita bersaudara. Xiao Jianming sedikit terkejut, tatapannya sedikit menyipit, dia menatap Fang Xing dan berkata, jadi kamu Fang Xing. Aku baru saja datang ke Gunung Luan Huang dan mendengar dari saudara-saudara junior lainnya bahwa kamu telah tewas di tangan monster besar itu. Bagaimana kamu bisa ada di sini lagi? Haha, Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengarkan apa yang mereka katakan. Monster besar itu sama sekali tidak menyukaiku. Melihat bahwa aku cukup tampan, ia membiarkanku pergi. Setelah mengambil sesuatu di dekatnya, ia langsung pergi. Ekspresi Xiao Jianming berubah drastis, dan dia bertanya, apa yang kamu ambil? Fang Xing menunjuk ke bawah dan berkata, lihat, aku tidak tahu apa itu, tapi di sanalah aku mendapatkannya. Ketika Xiao Jianming mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan dia hendak terbang turun. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Fang Xing dengan curiga, dan berteriak turunlah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, dia menekan telapak tangannya di punggung elang besi, dan elang besi segera mengerti, mengeluarkan teriakan tajam, dan bergegas menuju lingkaran sihir di bawah. Dia sangat terkejut saat ini, dan dia hanya berharap bahwa apa yang diambil monster besar itu bukanlah kesempatan yang ditinggalkan untuknya oleh kakeknya. Fang Xing tidak punya pilihan selain mengikutinya dengan enggan. Dia juga sedikit tertekan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diblokir di bawah tepat setelah dia mendapatkan obat spiritual ini. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Kita hanya bisa berimprovisasi. Fang Xing mengikuti Xiao Jianming ke lingkaran sihir. Xiao Jianming meminta Tiying untuk mengawasi Fang Xing sementara dia mengeluarkan diagram lingkaran sihir. Setelah mempelajarinya sebentar, dia bergegas masuk ke lingkaran sihir. Namun, ketika dia tiba di lingkaran sihir, dia melihat bahwa meskipun kabut tebal masih ada, lingkaran sihir itu telah hancur. Hatinya tiba-tiba hancur dan dia bergegas masuk dengan langkah besar. Keringat membasahi dahinya. 120.